eh, terdiri dari beberapa kecerdasan, seperti ada siswa yang suka berbicara, kemudian dalam berarti nanti bisa disalurkan ke debat misalnya, atau siswa tersebut di saat yang bersamaan dia juga suka olahraga atau kinestetik. Jadi ada kecerdasan kinestetik juga dalam dirinya. Kemudian di dalam pembelajaran atau kognitif, siswa tersebut juga mampu, sehingga tidak hanya satu kecerdasan saja yang dimilikinya, tapi ada lebih dari satu kecerdasan. Itu menurut saya kecerdasan penyebab ini, Mbak. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bu Elsie atas penjelasannya mengenai kecerdasan majemuk. Kalau menurut Bu Elsie, tadi kecerdasan majemuk itu adalah kecerdasan yang dimiliki seseorang, tetapi bisa lebih dari satu, begitu ya, Bu Elsie ya. Baik itu mungkin ada kecerdasan dalam hal dia pandai berbicara, kemudian misalkan ke debat, tapi juga dia punya kecerdasan kinestetik yang mana bergerak gitu ya, Bu Elsie. Oke, terima kasih Bu Elsie atas jawabannya begitu. Kemudian di sini di kolom komentar juga ada pendapat dari Bu Riza. Kalau menurut Bu Riza, kecerdasan majemuk ini adalah kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang lebih dari satu kecerdasan. Kurang lebih sama ya dengan Bu Elsie yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Elsie. Oke, mungkin dari Bapak dan Ibu guru lain ada yang ingin berpendapat mengenai kecerdasan majemuk itu apa sih? Oke, ada Pak Irwan nih, sudah raise hand. Dipersilakan Pak Irwan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut Tiang, mungkin kecerdasan majemuk itu mungkin kecerdasan yang dominan dimiliki oleh seseorang. Misalnya ada anak yang memiliki kecerdasan khusus atau lebih dominan ke arah matematika, atau ada yang mungkin dominan ke arah olahraga, atau mungkin ada yang bidang linguistik seperti yang Ibu Elsie bilang tadi, Mbak. Jadi bagi saya kecerdasan majemuk itu adalah kecerdasan yang lebih dominan. Oke, terima kasih banyak Pak Irwan atas penjelasannya mengenai kecerdasan majemuk. Jadi kalau menurut Pak Irwan, kecerdasan majemuk itu adalah kecerdasan yang lebih dominan yang dimiliki oleh seseorang, begitu ya Pak Irwan. Oke, mantap sekali nih Bapak dan Ibu guru yang sudah mengemukakan pendapatnya pada pertanyaan pertama diskusi kita. Kemudian kita beranjak nih Bapak dan Ibu ke em, pertanyaan yang kedua. Apakah di sini Bapak dan Ibu guru sudah pernah mengobservasi nih para siswa-siswanya? Coba Bapak dan Ibu guru boleh dong drop di kolom komentar sudah atau belum nih mengobservasi para siswanya termasuk ke kecerdasan yang mana nih? Apakah sudah dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru atau belum? Oke, dari Bu Resti sudah. Kalau Bapak dan Ibu guru lain, apakah sudah atau belum? Oke, dari Bu Elsie juga sudah. Oke, kita tunggu ya jawaban dari Bapak dan Ibu guru lain. Oke, dari Bu Reni juga sudah. Pak Irwan juga sudah. Oke, Bu Marlina juga sudah. Wah, ternyata sebagian besar sudah melakukan observasi ya, kait dengan kecerdasan yang dimiliki oleh para siswanya di dalam kelas. Nah, Bapak dan Ibu guru, berdasarkan hasil observasi Bapak dan Ibu, kecerdasan majemuk apa sih yang dimiliki oleh siswa Bapak dan Ibu? Apa saja nih yang Bapak Ibu guru sudah temukan di kelas? Kecerdasannya apa saja yang dimiliki oleh para siswanya? Boleh sekali mungkin ada yang ada yang ingin menjelaskan secara langsung, boleh sekali untuk raise hand Bapak dan Ibu. Oke, Bu Resti. Dipersilakan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Fani. Selamat siang Bapak Ibu guru semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin saya berbagi tentang bagaimana saya mengidentifikasi kecerdasan dari siswa. Jadi pertanyaannya tadi, apakah sudah mencoba? Sudah. Kemudian apa saja yang sudah ditemukan kecerdasan majemuk dari siswanya? Hampir ke semuanya itu ada 8 itu Mbak Fani, ada kecerdasan logika, linguistik, personal, kinestetik, musikal, spasial, naturalis, dan lainnya. Nah, lanjut ya Mbak, strateginya. Boleh Ibu, boleh langsung strateginya atau tanda-tandanya mungkin yang Ibu sudah lihat di kelas nih. Ya. Begitu.
untuk kecerdasan logika ini bisa dilihat dari kemampuan siswa dalam berpikir logis. Misal seperti saya mata pelajarannya biologi, nanti ada soal-soal yang kaitannya mungkin ada grafik, ya, ada kurva, atau bagaimana siswa itu bisa menginterpretasikan data. Nah, ada beberapa siswa yang sangat sangat cepat pada kemampuan ini. Kemudian ada juga kemampuan linguistik seperti kemampuan siswa itu untuk berdiskusi, berargumentasi. Lalu ada kemampuan atau kecerdasan interpersonalnya seperti siswa ini mampu untuk memimpin, ya, anggaplah itu sebuah proses diskusi. Lalu ada kinestetik di mana siswa aktif untuk melakukan gerakan. Contoh misalkan kalau di biologi bisa mempraktekkan jenis-jenis gerakan, ya. Lalu ada musikal. Nah, saya juga meminta siswa bisa bagi mereka yang berbakat untuk misalkan supaya lebih mudah memahami materi biologi, misalnya kayak kemarin itu ada materi enzim, mereka bisa menjadikannya sebuah lirik lagu, ya. Nah, kemudian ada spasial atau gambar. Nah, ini paling banyak di biologi karena biologi berkaitan juga dengan anatomi. Jadi terlihat sekali siswa yang mampu untuk membuat gambar yang sangat baik, ya. Tidak hanya secara estetikanya tetapi juga secara konten dari gambar itu bisa dipahami. Lalu interpersonalnya siswa bisa mengontrol emosi atau mengenal diri, bagaimana nanti dia bisa ketika dia berdebat, ya, atau pada proses diskusi. Selanjutnya naturalis. Ini biasanya saya lihat ketika siswa saya ajak ke laboratorium untuk melakukan praktik. Seperti itu Mbak Fani. Terima kasih. Mohon maaf agak bising karena saya Zoom-nya di rumah, Mbak. Oke, tidak apa-apa Bu Resti. Oke, terima kasih banyak Bu Resti atas penjelasannya yang detail sekali ya Bu Resti ya. Bu Resti sudah melakukan observasi terhadap kecerdasan yang dimiliki oleh para siswanya di kelas dan sudah menemukan kedelapan kecerdasan ya Bu Resti, mulai dari linguistik sampai dengan naturalis. Dan Bu Resti juga sudah menerapkan strategi-strategi di mana menyesuaikan ya dengan kecerdasan yang mereka miliki. Seperti kalau misalnya lebih unggul di musik, maka bikin lagu gitu ya Bu Resti. Kemudian naturalis, diajak ke laboratorium, dan lain sebagainya. Oke, mantap sekali Bu Resti. Terima kasih Ibu atas sharing-sharingnya begitu ya. Mungkin dari Bapak dan Ibu guru lain ada yang mau sharing lagi nih? Boleh sekali satu guru lagi. Oke, ada dua. Ada satu, Bu Marlina. Oke, dipersilakan Bu Marlina. Baik, Kak. Nah, di sini juga saya punya hasil dari kecerdasan majemuk itu dari pelajaran bahasa Inggris. Yaitu pertama, saya analisis kecerdasan linguistiknya ada yang sangat tinggi, mampu mengekspresikan diri dengan baik melalui tulisan maupun lisan. Dalam kelas itu ya selalu menjadi siswa yang aktif dalam diskusi, mampu memberikan argumen yang kuat. Siswa ini juga pandai memahami bahasa Inggris sehingga diandalkan dalam menerjemahkan materi pelajaran ke dalam bahasa Inggris. Jadi dia selalu meraih nilai A untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Terus kedua, ada ini yang paling menonjol yaitu verbal linguistik yang sangat baik di mana dia mampu berbicara, bisa menulis dan memahami bahasa Inggris dengan baik sehingga punya kemampuan logika matematika yang cukup baik sehingga mampu memahami aturan tata bahasa dan konsep-konsep dasar bahasa Inggris dengan cepat. Terus juga mempunyai kemampuan visual spasial yang sangat baik, di mana siswa B mampu memvisualisasikan kata-kata dan konsep dalam bahasa Inggris dengan sangat baik, sehingga memiliki kemampuan interpersonal yang kuat, sehingga mampu berkomunikasi dengan baik. Intinya mereka bisa mampu, itu aja yang pernah saya lakukan. Oke, terima kasih Bu Marlina atas sharing-sharingnya. Jadi kalau Bu Marlina karena mengajar bahasa Inggris begitu ya Bu, dan Ya. Ibu melihat kecerdasan dari para siswanya itu seperti linguistik, kemudian lebih ke verbalnya begitu ya Bu dalam hal belajar bahasa Inggris. Oke, mantap sekali Bu Marlina. Wah, saya rasa di sini Bapak dan Ibu guru lain juga ya, ITF FKS fase 2 pasti udah memahami banget nih kecerdasan majemuk, baik itu tanda-tandanya dari kecerdasan majemuk, dan strategi-strategi yang mungkin sudah pernah dilakukan nih oleh Bapak dan Ibu guru dalam menghadapi kecerdasan majemuk yang dimiliki oleh para siswa. Mantap sekali nih Bapak dan Ibu guru.
Oke, karena kita sudah berdiskusi nih ya Bapak dan Ibu guru, maka kita lanjut ya nih Bapak dan Ibu. Nah, sebelum itu, di sini saya punya ilustrasi nih, Bapak dan Ibu. Ada sejumlah binatang yang mana di depan binatang-binatang tersebut ada sosok yang mungkin dianggap sebagai guru, gitu ya. Ada yang bisa membantu saya untuk menjelaskan ilustrasi dan mungkin pesan yang bisa diambil dari ilustrasi ini? Boleh sekali Bapak dan Ibu guru untuk raise hand. Ada nggak nih dari Bapak dan Ibu guru yang bisa membantu saya untuk menjelaskan ilustrasi yang ada di depan? Oke, Bu Elsie. Dan ada Bu Nur Rahmah. Mungkin Bu Nur Rahmah dulu kali ya, Bu Elsie ya. Karena tadi Bu Elsie sudah diberikan kesempatan. Oke, dari Bu Nur Rahmah, dipersilakan Ibu. Baik, terima kasih. Maaf sebelumnya kalau saya tadi terlambat. Oke, tidak apa-apa, Bu. Dari gambar ini, baik. Dari gambar ini ada seorang guru dengan murid-muridnya yang berbeda-beda karakter. Ada burung, monyet, penguin, kemudian gajah, ikan, anjing laut, dan anjing gitu nggih. Dari berbagai jenis binatang ini semua memiliki kemampuan masing-masing yang teramat sangat berbeda dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi kemudian guru itu meminta agar siswa tersebut melakukan satu hal yang bisa jadi hanya satu yang mampu melakukan, gitu ya. Hanya satu yang mampu melakukan dengan baik, sementara yang lain tidak. Dan kemudian itu seolah-olah menghilangkan kelebihan dari siswa yang lain. Siswa yang lain tidak mampu menunjukkan kebaikannya, kelebihannya, kehebatannya, tapi hanya satu cara saja yang diberikan oleh guru, sehingga yang lain menggunakanlah kemampuan-kemampuan hebatnya tersebut. Gitu Mbak. Makasih. Oke, terima kasih banyak Bu Nur Rahmah atas penjelasan mengenai ilustrasi ini. Oke, sebelum saya menjelaskan begitu ya, Bapak dan Ibu di sini juga sudah ada Pak Asra nih yang raise hand. Dipersilakan Pak Asra. Ya, makasih Bu Fani. Yang saya lihat adalah di sini terdiri dari beberapa hewan, gitu ya, dan masing-masing hewan ini memiliki keterampilan tersendiri, gitu. Jadi kalau seandainya dari gurunya mungkin menyuruh untuk berenang, tentu tidak akan semua yang berada di sini untuk mampu melaksanakan perintah yang diberikan oleh guru. Kemudian mungkin yang lainnya punya keterampilan dan kemampuan yang berbeda-beda yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Begitu kira-kira Bu Fani. Oke, terima kasih Pak Asra atas penjelasannya mengenai ilustrasi ini. Jadi kurang lebih tadi sama yang disampaikan oleh Bu Nur Rahma dan Pak Asra melengkapi begitu. Jadi betul sekali nih Bapak dan Ibu guru sudah hebat sekali dalam menafsirkan ilustrasi yang ada di depan. Begitu, jadi memang benar nih di depan guru ada beberapa hewan, baik itu monyet, penguin, kemudian gajah, anjing laut, sampai dengan anjing. Dan di mana mereka memiliki kecerdasan dan kemampuan yang berbeda-beda. Namun di sini ada sosok yang dianggap sebagai guru ingin melakukan penilaian yang adil seperti itu, yaitu dengan meminta hewan-hewan tersebut untuk menaiki pohon atau memanjat pohon. Yang mana secara logika begitu ya, monyet akan lebih mudah nih untuk memanjat pohon dibandingkan dengan penguin atau mungkin gajah atau mungkin ikan yang tidak bisa untuk memanjat pohon. Dengan berhasilnya monyet memanjat pohon dan yang lain tidak bisa memanjat pohon, apakah itu menghilangkan atau bisa dibilang hewan-hewan lain tersebut adalah tidak pintar? Ataukah hanya monyet saja yang pintar? Jadi bisa dibilang penilaian yang dilakukan ini kurang adil ya Bapak dan Ibu guru, karena kecerdasan yang dimiliki oleh hewan-hewan tersebut itu berbeda dan hal itu tidak bisa dijadikan tolak ukur di mana hewan-hewan lain itu dikatakan tidak pintar. Begitu. Mantap sekali nih Bapak dan Ibu guru. Jadi ini kurang lebih ilustrasi kecerdasan majemuk ya Bapak dan Ibu guru yang akan kita sama-sama pelajari nih di siang hari ini. Oke, kita lanjut ya Bapak dan Ibu guru. Nah, kecerdasan majemuk nih, ngomong-ngomong mengenai kecerdasan majemuk. Jadi kecerdasan majemuk ini seperti yang Bapak dan Ibu guru juga sudah pelajari ya di RBFT atau mungkin sudah
dipahami nih dari jauh-jauh hari begitu. Untuk kecerdasan majemuk ini diperkenalkan oleh Howard Gardner nih pada tahun 1983. Yang mana Howard Gardner juga berpendapat kalau misalnya setiap manusia itu memiliki berbagai macam kecerdasan yang berada pada tingkat-tingkat tertentu. Dan nanti sebagian besar manusia itu akan mengalami kecerdasan yang lebih dominan. Mungkin dari kecerdasan-kecerdasan yang sudah ditemukan oleh Howard Gardner yang ada 8, mulai dari linguistik sampai dengan naturalis, semua itu dimiliki oleh para siswanya Bapak dan Ibu guru. Namun ada beberapa yang lebih menonjol atau yang lebih dominan. Begitu. Kemudian, nah semua kecerdasan majemuk yang dimiliki manusia itu dapat dilatih, diperkuat, dan juga bahkan diabaikan. Nah, ketika kecerdasan majemuk itu ingin dilatih dan diperkuat, pendidikan itu perlu untuk memfasilitasinya. Jadi inilah peran pendidikan Bapak dan Ibu untuk melatih dan memperkuat kecerdasan majemuk yang dimiliki oleh para siswa. Oke, nah selanjutnya Bapak dan Ibu. Nah, ada kecerdasan majemuk versus gaya belajar. Menurut Bapak dan Ibu guru, kecerdasan majemuk dan juga gaya belajar itu hal yang sama atau hal yang berbeda nih menurut Bapak dan Ibu guru? Boleh sekali drop di kolom komentar Bapak dan Ibu, atau mungkin ada yang raise hand ingin menjelaskan terkait perbedaan antara kecerdasan majemuk dan juga gaya belajar. Oke, menurut Bapak dan Ibu guru, ini hal yang sama atau hal yang berbeda? Oke, dari Bu Nur Rahmah berbeda. Oke, dari Bu Riza juga berbeda. Oke, dari Bapak dan Ibu guru lain sama atau berbeda nih? Oke, dari Pak Irwan berbeda, dari Bu Elsi juga beda, Bu Marlina, oke, Pak Adi juga beda. Oke, nah di sini tadi sudah ada yang raise hand, mungkin dari Bu Elsi apakah jadi Bu? Oke, jadi ya Bu. Oke, Makasih, dipersilakan Mbak. Ibu. Jadi, Mbak. Ngantuk soalnya, Mbak, kalau diam-diam aja. Oke. Oke, terima kasih untuk kesempatannya Mbak Fani. Menurut saya kecerdasan majemuk dan gaya belajar itu berbeda. Kenapa? Karena kalau kecerdasan majemuk itu ibarat sebagai bahan bakunya kalau untuk memasak ya Mbak ya. Terus gaya belajar ini adalah cara memasaknya begitu. Jadi perpaduan antara kecerdasan majemuk dan gaya belajar itu akan yang tepat itu akan menghasilkan sebuah hasil yang pastinya luar biasa nanti. Jadi kecerdasannya adalah sumber Oke. mengeluarkan atau eksplorasi kecerdasan majemuk tersebut. Itu menurut saya, Mbak. Oke, terima kasih Bu Elsi atas jawabannya gitu. Kalau menurut Bu Elsi, tadi kecerdasan majemuk itu dianalogikan seperti kegiatan memasak. Kecerdasan majemuk termasuk ke dalam bahan bakunya, kemudian gaya belajarnya adalah cara memasaknya. Oke, sebuah analogi yang cukup menarik ini dari Bu Elsi. Mungkin dari Bapak dan Ibu guru lain ada yang mau membantu menjelaskan perbedaan antara keduanya? Oke, ada dari Bu Marlina nih, saudara Ishan. Dipersilakan Ibu. Ya, menurut saya kecerdasan majemuk adalah konsep yang mengacu pada kemampuan seseorang dalam beberapa jenis kecerdasan seperti kecerdasan verbal yang tadi, visual, ruang, kecerdasan musikal, sementara itu gaya belajar merujuk pada cara individu belajar dan memproses informasi. Beberapa jenis gaya belajar yang umumnya itu meliputi visual atau gambar, grafik, auditori, kinestetik. Jadi perbedaannya itu pada fokus. Kalau kecerdasan majemuk itu melihat kemampuan seseorang dalam berbagai jenis kecerdasan. Sementara gaya belajar itu melihat cara individu memproses informasi yang diterima. Meskipun ada beberapa antara kedua konsep itu, kecerdasan majemuk dan gaya belajar adalah dua konsep yang berbeda dan tidak saling menggantikan, menurut saya. Oke, terima kasih Bu Marlina atas jawabannya lengkap sekali ya. Tadi Bu Marlina menjelaskan kalau misalnya kecerdasan majemuk dan gaya belajar itu adalah dua konsep yang berbeda. Begitu. Oke, kita langsung buka saja nih ya Bapak dan Ibu guru tentang kecerdasan majemuk dan juga gaya belajar. Nah, untuk kecerdasan majemuk, betul sekali nih. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak dan Ibu guru, kalau misalnya ini adalah dua hal yang berbeda. Jadi untuk kecerdasan majemuk,
itu adalah beragam kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang pada tingkatan atau taraf yang berbeda. Sedangkan gaya belajar adalah preferensi atau kecenderungan seseorang dalam menerima informasi dalam suatu bentuk atau moda tertentu. Nah, untuk kecerdasan majemuk juga, biasanya manusia itu memiliki semuanya, namun ada beberapa yang dominan. Sedangkan pada gaya belajar, setiap manusia itu cenderung hanya memiliki satu gaya belajar. Oke, jadi ini dia nih Bapak dan Ibu Guru kedua hal yang membedakan antara kecerdasan majemuk dan juga gaya belajar. Jadi merupakan dua hal yang berbeda ya Bapak dan Ibu. Dan sudah betul sekali nih Bapak dan Ibu Guru menjawab di kolom chat dan juga tadi sudah ada yang raise hand gitu ya dan menjelaskan antara perbedaan keduanya. Mantap sekali Bapak dan Ibu. Kita lanjut ya Bapak dan Ibu. Nah, ini yang tadi juga sudah di-spill nih oleh Bapak dan Ibu Guru. Kalau misalnya ada 8 kecerdasan majemuk. Jadi tadinya tuh ada 7 nih Bapak dan Ibu Guru. Namun seiring bertambahnya waktu, berkembangnya zaman, begitu ya, Howard Gardner itu menambahkan satu kecerdasan lagi, yaitu kecerdasan naturalis. Nah, untuk kecerdasan-kecerdasannya ada apa saja? Yang pertama ada kecerdasan verbal linguistik, kemudian yang kedua kecerdasan logis matematis, yang ketiga ada kecerdasan kinestetik, keempat ada kecerdasan visual spasial, yang kelima ada kecerdasan musikal, keenam ada kecerdasan interpersonal, ketujuh ada kecerdasan intrapersonal, dan yang kedelapan kecerdasan naturalis. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu nih Bapak dan Ibu Guru pada slide-slide selanjutnya. Jadi nanti saya mohon bantuannya Bapak dan Ibu Guru ya untuk menjelaskan nih masing-masing dari kecerdasan menurut Howard Gardner ini. Oke, sebelum itu kita lanjut dulu nih Bapak dan Ibu Guru. Sebenarnya manfaat untuk memahami kecerdasan majemuk itu apa saja sih? Nah, di sini saya sudah ada nih Bapak dan Ibu Guru mengenai manfaat memahami kecerdasan majemuk bagi guru. Nah, yang pertama, memahami bahwa kecerdasan setiap siswa itu berbeda-beda. Nah, saya juga sudah lihat nih misi pembelajaran yang sudah dikerjakan oleh Bapak dan Ibu Guru. Kemudian tadi juga sudah ada jawaban-jawaban di diskusi awal ya, yang mana Bapak dan Ibu Guru sudah melakukan observasi dan sudah mengetahui nih kecerdasan yang dimiliki oleh para siswanya itu berbeda-beda. Ada yang lebih unggul di linguistik, ada yang lebih unggul di verbal, kemudian ada yang lebih unggul di kinestetik dan lain sebagainya. Gitu, mantap sekali. Untuk misi pembelajarannya pun di situ Bapak dan Ibu Guru sudah melakukan analisis ya terkait dengan para siswanya Bapak dan Ibu Guru termasuk ke kecerdasan yang mana. Oke, nah kemudian selanjutnya nih Bapak dan Ibu. Manfaat yang kedua adalah membantu mengembangkan metode dan juga penilaian pembelajaran yang sesuai dengan kekuatan siswa. Nah, di sini tadi juga sempat Bapak dan Ibu Guru ada yang sharing-sharing ya, kalau misalnya pembelajaran atau kegiatan pembelajaran atau mungkin metode pembelajaran yang digunakan disesuaikan lagi dengan kecerdasan yang dimiliki oleh para siswanya. Seperti tadi contohnya Bu Resti. Bu Resti melihat ada siswanya yang lebih unggul di bagian musik begitu. Kemudian meminta untuk membuat lagu mengenai konsep-konsep biologi begitu. Nah, dengan memahami kecerdasan majemuk, maka metode pembelajaran Bapak dan Ibu Guru akan semakin berkembang lagi. Kemudian, untuk manfaat yang ketiga, mendorong untuk terus-menerus berinovasi dan juga mengevaluasi pembelajaran yang dilakukan sehari-hari. Nah, apabila nih Bapak dan Ibu Guru merasa ada yang masih kurang nih, tujuan pembelajarannya masih kurang tercapai. Jadi Bapak dan Ibu Guru bisa terus-terusan berinovasi, mungkin kurang cocok nih dengan kecerdasan majemuk yang dimiliki oleh kelas tersebut gitu. Jadi akan terus-menerus berinovasi dan juga mengevaluasi metode pembelajarannya Bapak dan Ibu Guru. Kemudian yang keempat, memiliki kesempatan untuk melibatkan lebih banyak siswa secara efektif. Nah, karena pembelajaran atau metode pembelajaran itu disesuaikan lagi dengan kecerdasan majemuk yang dimiliki oleh para siswa Bapak dan Ibu Guru, maka selama pembelajaran itu akan lebih banyak melibatkan siswa, yang mana di situ siswa akan ngerasa lebih fun belajarnya karena sesuai dengan apa yang mereka kuasai begitu. Jadi belajarnya nggak kerasa kayak belajar yang sepaneng, tegang, tapi lebih fun dan juga lebih menyenangkan seperti itu. Jadi ini dia Bapak dan Ibu Guru keempat manfaat memahami kecerdasan majemuk oleh guru. Kemudian
manfaat bagi siswa itu ada juga nggak sih? Begitu. Jadi ada juga nih Bapak dan Ibu guru. Mungkin di sini para siswa Bapak dan Ibu guru tuh belum paham ya mengenai kecerdasan majemuk. Kadang tuh ada yang ngerasa minder karena kok aku nggak bisa paham dengan penjelasan mengenai ceramah atau mungkin membaca buku itu hal yang sulit dan sulit untuk dipahami begitu. Kadang tuh ada yang merasa minder dan merasa kalau dirinya itu bodoh atau kurang pintar begitu. Jadi Bapak dan Ibu guru bisa untuk menjelaskan kepada para siswa Bapak dan Ibu guru mengenai kecerdasan majemuk ini. Karena ada manfaat-manfaat yang bisa dirasakan oleh mereka. Di antaranya yaitu yang pertama, siswa menyadari bahwa dirinya tidak harus memiliki kecerdasan yang sama dengan orang lain. Nah, ini dia nih Bapak dan Ibu guru. Kadang dengan adanya standarisasi begitu yang mana oh siswa bisa dikatakan pintar apabila dia memiliki kecerdasan tertentu begitu. Jadi dia merasa harus bisa menjadi seperti orang lain agar bisa dikatakan pintar atau bisa digolong menjadi siswa yang pintar. Nah, dengan kecerdasan majemuk ini, ketika siswa sudah paham adanya kecerdasan majemuk yang mana setiap orang itu berbeda-beda, maka mereka akan menyadari kalau misalnya dia tidak harus memiliki kecerdasan yang sama dengan orang lain. Kemudian yang kedua, akan jauh lebih percaya diri dan juga mengembangkan potensi yang dimiliki. Nah, ini dia Bapak dan Ibu guru. Jadi tidak ada lagi minder-minder dengan teman-temannya yang lain, dan juga lebih fokus pada kecerdasan yang mereka miliki dan juga lebih mengembangkan potensi yang mereka miliki lagi. Kemudian yang ketiga, lebih produktif dan aktif dalam pembelajaran. Nah, ini karena pembelajarannya sesuai nih ya Bapak dan Ibu guru dengan kecerdasan yang ia miliki, maka pembelajaran itu akan berasa lebih fun dan menyenangkan. Jadi lebih aktif lagi nih dalam pembelajarannya Bapak dan Ibu guru. Kemudian yang terakhir adalah menumbuhkan sikap toleransi dan juga tenggang rasa. Oke, jadi ini dia Bapak dan Ibu guru keempat manfaat kecerdasan majemuk bagi siswa. Jadi Bapak dan Ibu guru bisa mulai menjelaskan nih kepada para siswanya Bapak dan Ibu guru dan memotivasi mereka agar tetap semangat belajar. Walaupun kecerdasan mereka yang miliki berbeda-beda, tetapi pasti ada yang dominan dari dirinya, gitu. Jadi bisa untuk menumbuhkan motivasi siswa dalam belajar. Oke, nah selanjutnya nih Bapak dan Ibu guru. Metode pembelajaran seperti apakah yang dapat mengakomodasi kecerdasan dominan tersebut? Nih, dari Bapak dan Ibu guru, adakah yang ingin sharing-sharing? Sejauh ini metode apa nih yang sudah dilakukan untuk mengakomodasi kecerdasan dominan dari para siswanya? Oke, boleh sekali Bapak dan Ibu guru untuk raise hand atau mungkin sharing-sharing di kolom komentar juga boleh, nanti saya bantu bacakan. Oke, kira-kira metode pembelajaran seperti apa nih yang dapat mengakomodasi kecerdasan dominan tersebut? Adakah dari Bapak dan Ibu guru yang sudah menerapkan suatu metode khusus gitu ya untuk menghadapi kecerdasan dominan dimiliki oleh para siswanya? Oke, adakah dari Bapak dan Ibu? Boleh sekali untuk raise hand atau mungkin ketik-ketik di kolom komentar juga boleh. Oke, kiranya ini belum ada nih ya. Oh ya, sudah ada nih dari Pak Irwan. Melalui eskul juga bisa, Mbak. Oke, mungkin bisa dijelaskan nih Pak Irwan. Boleh sekali untuk open mic, Pak. Bagaimana nih melalui eskulnya, Pak? Ya mungkin nambah lagi, Mbak. Mungkin dengan pengadaan eskul bidang-bidang yang dominan bagi siswa, misalnya untuk yang bidang matematika, kita adakan eskul di bidang matematika. Mungkin yang bidang literasi, kita buat eskul bahasakah, atau mungkin di pondok pesantren itu ada murojaah Al-Quran, dan juga atau yang bidang olahraga juga bisa, Mbak, seperti itu. Oke, mantap sekali Pak Irwan. Berarti kalau Pak Irwan itu lebih dihubungkan ke ekskul-ekskul gitu ya Pak? Misalnya olahraga mungkin bisa basketnya gitu ya Pak. Kemudian juga kalau misalnya pandai berbicara bisa ekskul debat gitu dan lain sebagainya. Iya, bisa juga di jurnalis mungkin nanti. Oke, mantap sekali Pak Irwan. Wah, cukup menginspirasi Pak Irwan. Oke, terima kasih Pak Irwan atas jawabannya. Kemudian di
ada Bu Resti nih, Saudara Reshan. Dipersilakan, Bu. Baik, terima kasih Mbak Fani. Mungkin di sini saya berbagi tentang metode pembelajaran yang saya gunakan untuk mengakomodasi kecerdasan dominan yang dimiliki oleh siswa. Nah, di sini berdasarkan hasil pemetaan, ya, jadi saya melihat pemetaan dari kompetensi belajar siswa ini juga ada kaitannya dengan gaya belajarnya. Sebagian besar dari siswa saya di ini khusus untuk kelas 12 IPA 3 itu hampir 80% gaya belajarnya visual. Nah, kemudian dengan melakukan identifikasi, salah satunya dengan melihat pengamatan, kemudian dengan melihat hasil ujiannya, lalu melihat nanti minat dan bakatnya, maka yang saya lakukan untuk mengakomodasi salah satu, bukan salah satu ya, beberapa kemampuannya, yaitu ada kemampuan dari visual, itu mengenai gambar. Lalu ada juga kemampuan dari siswa ini naturalis. Nah, dipoinkan pada yang dua ini, saya melakukan teknik praktikum ya pada mapel pembelahan mitosis. Ya. Pada mapel pembelahan mitosis, saya ajak siswanya ke laboratorium. Kami fase-fase pembelahan melalui pengamatan mikroskop. Kemudian siswa ini diminta untuk menggambarkan hasil pengamatannya. Nah, disinilah nanti bisa sebagai cara bagi siswa yang untuk menunjukkan kemampuannya, dan memang sangat terlihat jelas sekali siswa-siswa yang memiliki kemampuan secara spasial atau visual, dia menghasilkan gambar yang baik ya, kemudian ada nilai seninya dan juga bisa representatif sesuai dengan keilmuan biologinya. Lalu untuk bisa mengaktualisasikan pemahamannya, saya juga meminta siswa untuk menghasilkan sebuah model atau karya yang menggambarkan tentang alur dari pembelahan mitosis. Nah, dan siswa ini bisa menghasilkan berbagai macam jenis karya, termasuklah beberapa karyanya ada yang membuat model pembelahan mitosis itu menggunakan kain funnel. Kemudian ada juga barang-barang bekas yang bisa memodelkan dari tahap-tahap dari mitosis tersebut. Nah, sehingga dengan metode yang saya lakukan ini, ketika mereka melaporkan, ada juga kemampuan yang ditampilkan, yaitu kemampuan untuk linguistiknya, yaitu berargumentasi, menyampaikan apa yang dia buat, kemudian kemampuan siswa ini untuk menjelaskan. Demikian Mbak Fani, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bu Resti. Jadi saya coba rangkum ya dari penjelasan Bu Resti yang tadi sudah sharing. Kalau misalnya Bu Resti itu khususnya pada 12 IPA 3 menemukan kecerdasan dominannya itu 80% lebih ke verbal dan juga naturalis begitu ya Bu Resti. Kemudian untuk pembelajarannya diajak ke laboratorium yang mana praktek. Kemudian ada juga yang membuat gambar-gambar lebih baik dan juga membuat semacam kerajinan begitu ya Bu Resti ya, yang menggambarkan dengan barang bekas gitu, yang menggambarkan tentang materi yang sedang diajarkan oleh Bu Resti. Kemudian dilanjutkan dengan presentasi nih dari para siswanya, mantap sekali. Jadi itu yang sudah dilakukan oleh Bu Resti untuk mengakomodasi kecerdasan dominan. Oke, terima kasih Bu Resti atas sharing-sharingnya. Oke, di sini di kolom komentar saya bacakan terlebih dahulu ada Bu Elsi. Metode pembelajarannya menurut saya pembelajaran berdiferensiasi. Oke, kemudian dari Bu Sylvia, tutor sebaya Mbak. Mantap sekali. Kemudian dari Bu Reni, salah satunya dengan metode diskusi lewat model discovery learning juga bisa. Oke, dari Bu Nurrahmah, metode pembelajaran yang dengan tugas yang berdiferensiasi. Pak Feldri juga pembelajaran berdiferensiasi. Oke, mantap sekali nih Bapak dan Ibu Guru, di kolom chat juga ramai nih ya. Oke, tadi Bu Marlina, apakah jadi Bu Marlina ingin sharing? Oke. Boleh, Kak, boleh. Kalau menurut saya, sama dengan teman-teman guru, tapi biasanya saya mengikutinya melihat kelas. Kebetulan saya mengajar kelas 11-12, saya ikut pertama saya buat pembelajaran tematik. Pendekatan ini memadukan beberapa disiplin ilmu untuk membahas tema atau topik tertentu. Hal ini dapat membantu mengintegritas beberapa area kecerdasan
seperti visual, spasial, linguistik, logika matematik, dan interpersonal. Terus kedua, saya pendekatan pembelajaran melalui proyek. Metode ini melibatkan siswa dalam proyek yang memerlukan penggunaan beberapa area kecerdasan, misalnya membangun model fisik dari suatu konsep, menulis laporan tentang topik yang kompleks, atau mempresentasikan sebuah ide secara visual. Saya juga pernah membuat pembelajaran kolaboratif dengan orang lain dapat membantu mengembangkan kecerdasan interpersonal dan intrapersonalnya. Itu di sini juga sama melibatkan diskusi, bekerja kelompok kecil, dan meningkatkan kemampuan siswa untuk berkomunikasi dan mengembangkan keterampilan sosial. Saya juga pernah membuat pembelajaran multisensorik. Sensori itu memperkuat koneksi antar beberapa area kecerdasan, yaitu menonton video, seperti bahasa Inggris, membuat sketsa visual, memainkan permainan atau game, dan melakukan aktivitas fisik. Terus saya juga pernah buat pembelajaran reflektif, itu mendorong siswa merefleksikan pengalaman dan pemikiran mereka. Itu membantu mengembangkan kecerdasan interpersonal dan memungkinkan siswa mengenali dan memahami kekuatan dan kelemahan mereka di berbagai area kecerdasan. Menurut saya, Kak. Oke, terima kasih Bu Marlina. Jadi Bu Marlina cukup banyak ya metode yang sudah diterapkan oleh Bu Marlina, mulai dari itu proyek, kemudian tematik, kemudian dengan games-games seperti itu. Kemudian sampai dengan reflektif juga sudah pernah dilaksanakan oleh Bu Marlina. Mantap sekali nih Bapak dan Ibu Guru, sudah lumayan banyak nih ya Bapak dan Ibu Guru yang sudah menerapkan metode pembelajaran dapat mengakomodasi kecerdasan dominan. Oke, kita lanjut ya Bapak dan Ibu Guru. Terima kasih banyak atas diskusinya yang seru sekali nih Bapak dan Ibu Guru dan juga menginspirasi. Kemudian di sini kita akan lanjut mengenai aplikasi kecerdasan majemuk dalam pembelajaran Bapak dan Ibu. Nah, bagaimana nih cara untuk mengaplikasikan kecerdasan majemuk dalam pembelajaran di kelas? Nah, mungkin di sini Bapak dan Ibu Guru sudah sering ya melakukannya, cuma kita akan bahas um, sekilas saja nih ya Bapak dan Ibu Guru. Yang pertama adalah mengenali siswa secara lebih baik. Kemudian yang kedua, menghubungkan kecerdasan majemuk dengan aktivitas siswa. Nah, kemudian yang ketiga, variasi penggunaan media pembelajaran. Yang keempat, menggunakan strategi pembelajaran kontekstual dan juga kooperatif. Dan yang kelima adalah melakukan penilaian yang mengakomodasi kecerdasan majemuk. Nah, kita akan bahas satu persatu nih Bapak dan Ibu Guru. Yang pertama adalah mengenali siswa dengan lebih baik. Nah, kenali kecerdasan majemuk pada siswa dengan cara melakukan observasi terhadap tingkah laku siswa di kelas. Dan tadi saya sudah melihat nih Bapak dan Ibu Guru sudah banyak ya, mungkin hampir semuanya sudah melakukan observasi mengenai tingkah laku siswa di kelasnya Bapak dan Ibu Guru. Oke, kemudian di sini nih Bapak dan Ibu Guru, kecerdasan intrapersonal. Siswa dengan kecerdasan intrapersonal itu akan terlihat tidak terlalu antusias dalam aktivitas kelompok. Karena mereka lebih cenderung ke diri dia sendiri, memahami dirinya mereka sendiri. Kemudian yang kedua, ada kecerdasan kinestetik. Biasanya siswa dengan kecerdasan kinestetik itu tidak suka lama-lama berdiam duduk di kursi. Jadi hyperaktif nih Bapak dan Ibu Guru. Bergerak ke sana kemari dari kursinya dia sendiri ke kursi teman-teman yang lain, bahkan tuh muter-muter nih dalam pembelajaran. Mungkin Bapak dan Ibu Guru juga sering ya menemukan siswa dengan kecerdasan kinestetik ini, dan biasanya lebih cenderung ke siswa laki-laki nih Bapak dan Ibu. Bener nggak nih Bapak dan Ibu? Kalau saya siswa laki-laki itu kebanyakan nggak bisa diem nih, duduk di kursinya mereka masing-masing. Sukanya jalan-jalan dan bergerak-bergerak gitu. Oke, nah selanjutnya siswa dengan kecerdasan visual spasial nih Bapak dan Ibu Guru. Seperti yang tadi juga sudah dijelaskan ya oleh Bapak dan Ibu Guru, kalau misalnya kecerdasan visual spasial itu suka menggambar, suka mencoret-coret di buku catatannya mereka masing-masing. Kemudian setelah Bapak dan Ibu Guru sudah memahami nih terkait dengan ciri-ciri yang ditunjukkan oleh siswa Bapak dan Ibu Guru dan sudah mengelompokkan mereka masuk ke kecerdasan yang mana, Bapak dan Ibu dapat membuat catatan hasil observasi untuk setiap siswa Bapak dan Ibu Guru. Oke, kemudian yang selanjutnya. Nah, di sini nih Bapak dan Ibu Guru, menghubungkan kecerdasan majemuk dengan aktivitas siswa. Nah, di sini ada kecerdasan verbal linguistik. Nah,
pasti di sini Bapak dan Ibu guru sudah lebih paham ya mengenai kecerdasan-kecerdasan itu ada apa saja. Kalau untuk kecerdasan verbal linguistik, mungkin ada yang bisa membantu menjelaskan Bapak dan Ibu guru kecerdasan yang bagaimana nih verbal linguistik. Boleh sekali dipersilakan Bapak dan Ibu guru ingin menjelaskan untuk raise hand atau mungkin drop di kolom komentar juga boleh sekali nih Bapak dan Ibu. Kecerdasan verbal linguistik. Oke, adakah dari Bapak dan Ibu guru yang ingin menjelaskan terkait kecerdasan ini? Oke, atau mungkin di kolom chat juga boleh sekali nih Bapak dan Ibu. Oke, kalau dari Pak Feldri menerjemahkan kecerdasan verbal linguistik ini kecerdasan berbahasa. Oke, kalau menurut Pak Irwan, kecerdasan yang dominan adalah ucapan, hafalan, gitu. Kemudian dari Bu Elsie, kecerdasan verbal linguistik ini adalah kecerdasan yang berhubungan dengan kemampuan berbahasa dan juga berkomunikasi. Oke, mantap sekali nih Bapak dan Ibu guru. Jadi lebih ke kemampuan mereka dalam berbahasa dan juga berkomunikasi ya, kurang lebih ya. Oke, kemudian ada juga pendapat menurut Bu Nur Alina, kecerdasan dalam berbicara, menulis, membaca. Kemudian ada dari Bu Sylvia, memiliki kekuatan kata-kata, bahasa, dan juga tulisan. Oke, dari Bu Reni setuju sama Bu Elsie. Oke, kemudian ada dari Bu Marlina nih. Oke, jadi kecerdasan verbal linguistik itu cenderung memiliki kemampuan verbal yang baik, termasuk kemampuan membaca, menulis, berbicara, dan mendengarkan. Mereka juga dapat mudah menghafal informasi yang disampaikan dalam bentuk verbal dan seringkali memiliki kemampuan untuk memahami bahasa dengan cepat dan juga akurat. Oke, mantap sekali. Bu Marlina lengkap sekali nih ya, Bu Marlina ya. Terima kasih banyak nih Bapak dan Ibu guru yang sudah ikut meramaikan kolom chat begitu. Jadi betul sekali nih Bapak dan Ibu untuk kecerdasan verbal linguistik adalah kecerdasan di mana mereka itu unggul dalam hal berbahasa begitu dan juga berkomunikasi. Kemudian bagaimana nih cara menghubungkan kecerdasan verbal linguistik dengan aktivitas siswa? Nah, Bapak dan Ibu guru bisa meminta siswa untuk menulis cerita tentang apa yang mereka pelajari di hari ini. Kemudian, Bapak dan Ibu guru juga bisa meminta mereka untuk menulis instruksi atau menjelaskan proses pembuatan hal tersebut apabila memang siswa sedang mempelajari suatu prosedur pembuatan suatu hal. Nah, kegiatan yang lain untuk bisa mengakomodasi kecerdasan verbal linguistik ini bisa dilakukan dengan menulis naskah, kemudian membuat video, kemudian melakukan pidato, pementasan drama, dan juga berdiskusi, wawancara, atau bahkan bercerita. Karena mereka lebih suka nih dalam hal berbahasa seperti itu. Jadi lebih suka menulis dan juga berbicara begitu. Oke, Bapak dan Ibu guru, mantap sekali untuk kecerdasan yang pertama nih. Kemudian kecerdasan yang kedua, kecerdasan logis matematis. Nah, Bapak dan Ibu guru pastikan kemarin juga sudah belajar ya melalui RBFT di ruang kerja. Oke, nah menurut Bapak dan Ibu guru untuk kecerdasan logis matematis itu kecerdasan yang cenderung di bagian apa nih Bapak dan Ibu? Oke, boleh sekali untuk diramaikan lagi Bapak dan Ibu guru di kolom chatnya. Kecerdasan logis matematis. Biasanya cenderung, oke, dari Bu Nur Alina, kecerdasan dalam menghitung, mengukur, dan menyelesaikan hal-hal yang bersifat matematis. Oke, dari Pak Irwan juga kecerdasan berhitung dan bernalar. Oke, Ahmad Horianto, logika. Oke, Pak Feldri, kecerdasan yang cenderung dimiliki oleh siswa laki-laki, kecerdasan berlogika. Widih. Oke, kemudian juga ada Bu Marlina, pemecahan masalah, penalaran, dan pengambilan keputusan. Oke, biasanya Pak Feldri sudah menyebutkan dimiliki siswa laki-laki, karena kalau si laki-laki itu cenderung logika gitu ya, Pak. Sedangkan kalau perempuan itu lebih ke perasaannya begitu. Oke. Nah, di sini juga ada dari Bu Sylvia.
unggul dalam bernalar dan menganalisis masalah secara logis, unggul dalam berhitung, dan juga operasi matematika. Wah, mantap sekali nih Bapak dan Ibu Guru untuk menjelaskan kecerdasan logis matematis. Nah, di sini betul sekali nih Bapak dan Ibu Guru. Jadi mereka yang memiliki kecerdasan logis matematis ini lebih suka untuk mengerjakan soal matematika. Namun selain itu, kecerdasan logis matematis ini juga berfokus pada penalaran logis dan juga pemecahan masalah. Jadi mereka lebih suka bernalar begitu. Nah, dengan siswa kecerdasan logis matematis, Bapak dan Ibu Guru bisa meminta mereka untuk melakukan survei. Kemudian setelah melakukan survei, meminta mereka untuk membuat grafik dan juga memetakan hasilnya. Nah, siswa juga bisa diminta untuk menjelaskan hubungan sebab akibat dari suatu fenomena, begitu Bapak dan Ibu Guru. Nah, untuk kelas bahasa Inggris atau mungkin IPS, Bapak dan Ibu Guru dapat menggunakan metode pembelajaran debat untuk mengajarkan dasar-dasar logika dan juga retorika. Oke, nih ada dari Bu Reni juga menambahkan kecerdasan dimiliki dalam menganalisa angka dan logika. Kemudian Pak Irwan juga menambahkan biasanya bicaranya to the point. Oke, mantap sekali nih Bapak dan Ibu Guru. Oke, itu dia untuk kecerdasan kedua. Kemudian kita lanjut untuk kecerdasan yang selanjutnya nih Bapak dan Ibu Guru. Kecerdasan kinestetik nih. Nah, tadi juga Bapak Ibu Guru juga sudah sering menyebutkan kecerdasan kinestetik ya. Nah, biasanya kalau kecerdasan kinestetik ini lebih unggul di apanya nih Bapak dan Ibu? Kecerdasan kinestetik. Oke, kalau dari Pak Feldri kecerdasan gerak. Kalau dari Bapak dan Ibu Guru lain? Oke, Bu Nur Alina juga bergerak. Oke, kita sambil tunggu ya jawaban dari Bapak dan Ibu Guru yang lain. Kecerdasan kinestetik. Oke, dari Pak Irwan, kecerdasan yang unggul di bidang kerja badan, olahraga. Oke, dari Bu Elsie juga kecerdasan olah tubuh, Mbak. Yang oke, terus menurut Bu Yanriza mengontrol gerak tubuh, Bu Reni aktivitas fisik. Oke, mantap sekali nih Bapak dan Ibu Guru. Kompak-kompak sekali nih ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian di sini juga ada Bu Marlina menambahkan juga kemampuan dalam hal gerakan fisik, keterampilan motorik, koordinasi mata tangan, dan ketangkasan. Oke, terus juga Bu Sylvia menambahkan lagi, unggul dalam gerakan tubuh, melakukan tindakan, dan juga mengontrol fisik. Mantap sekali nih Bapak dan Ibu Guru, lengkap-lengkap sekali untuk menjelaskan kecerdasan kinestetik. Kemudian bagaimana cara menghubungkan kecerdasan kinestetik dengan aktivitas pembelajaran siswa? Nah, di sini Bapak dan Ibu Guru bisa melakukan permainan edukatif nih Bapak dan Ibu Guru, yang mana mewajibkan siswa untuk belajar sambil bergerak. Nah, tadi kurang lebih Bu Marlina sudah pernah menyampaikan ya, dan sudah pernah melakukan nih pembelajaran dengan cara permainan edukatif. Kemudian selanjutnya, Bapak dan Ibu Guru juga bisa meminta mereka untuk melakukan pementasan drama, kemudian melakukan eksperimen kecil-kecilan juga bisa, dan juga membuat kerajinan. Oke, nah selanjutnya ada kecerdasan visual spasial nih Bapak dan Ibu Guru. Nah, kalau untuk kecerdasan visual spasial biasanya lebih cenderung ke kecerdasan yang unggul di bagian apa nih menurut Bapak dan Ibu Guru? Visual spasial. Oke. Oke, menurut Bapak dan Ibu Guru, untuk kecerdasan visual spasial lebih unggul di mana nih? Apakah, oke, dari Bu Elsie, kecerdasan dalam simbol. Oke, dari Bapak dan Ibu Guru lain, apakah setuju dengan pendapat Bu Elsie atau punya pendapat sendiri? Oke, dari Pak Irwan, bidang seni rupa, membuat animasi, kemudian menggambar. Oke, betul sekali ya Pak Irwan ya. Dan kebetulan Pak Irwan juga mengajar seni nih. Jadi sering menjumpai siswa dengan kecerdasan visual spasial ya tentunya. Oke, dari Bu Nur Alina, mengenali objek visual. Kemudian Bu Sylvia, unggul dalam menggambar simbol, grafik, diagram. Oke, dari Pak Adi juga menambahkan kecerdasan unggul dalam hal menggambar. Betul sekali nih Bapak dan Ibu Guru. Jadi kecerdasan visual spasial ini adalah kecerdasan yang mana unggul dalam hal menggambar, terus simbol, grafik, dan diagram. Betul sekali. Nah, kemudian untuk
menghubungkan dengan aktivitas siswa, bagaimana Bapak dan Ibu guru alih-alih menjelaskan sesuatu dengan tulisan, Bapak dan Ibu guru dapat menjelaskan materi melalui diagram, simbol, atau gambar. Jadi mereka akan lebih mudah menangkap informasi dalam hal bentuk seperti itu. Kemudian siswa juga dapat diberikan tugas untuk menerjemahkan informasi ke dalam bentuk tersebut. Jadi mungkin Bapak dan Ibu guru bisa menggambarkan suatu kondisi begitu, misal pendapatan negara gitu dari tahun ke tahun. Kemudian mereka diminta untuk membuat diagramnya begitu. Jadi itu dia untuk aktivitas yang bisa dihubungkan dengan kecerdasan visual spasial. Kemudian yang kelima, kecerdasan musikal nih Bapak dan Ibu guru. Ngomong-ngomong musik pasti udah jelas ya. Kalau misalnya mereka itu lebih dominan di bagian lagu-lagu, nada-nada gitu, membuat lagu. Terus gimana cara menghubungkan mereka ke aktivitas pembelajarannya? Yaitu dengan Bapak Ibu guru bisa menerangkan konsep materi dengan sebuah lagu. Seperti contohnya konsep dasar akuntansi yang terdiri dari harta, utang, modal, pendapatan, dan juga beban dapat dipahami dengan menggunakan lagu Menanam Jagung. Jadi lagu Menanam Jagung, liriknya diganti dengan konsep materi yang diajarkan oleh Bapak dan Ibu guru. Oke, selain itu, selain Bapak dan Ibu guru membuat lagu untuk menjelaskan kepada murid-muridnya, Bapak Ibu guru juga bisa meminta para siswa untuk menulis lagu dan juga musiknya sendiri untuk memahami materi. Dulu saya ingat sekali, saya juga pernah diberikan tugas untuk membuat lagu dari konsep materi yang diajarkan oleh Bapak dan Ibu guru, dan itu cukup eh, terngiang-ngiang gitu ya Bapak dan Ibu guru, jadi bahkan masih ingat gitu sampai sekarang gitu. Jadi kayak menuntut pembelajaran seumur hidup nih Bapak dan Ibu dengan adanya lagu-lagu ini. Oke, kemudian yang keenam nih, ada kecerdasan interpersonal. Nah, menurut Bapak dan Ibu guru, kecerdasan interpersonal itu kecerdasan yang apa? Boleh sekali Bapak dan Ibu untuk drop di kolom komentar kecerdasan interpersonal. Oke, jadi ada kecerdasan interpersonal dan intrapersonal. Nah, kali ini kita membahasnya tentang interpersonal nih, Bapak dan Ibu. Kira-kira adalah kecerdasan yang cenderung kemana nih, menurut Bapak dan Ibu? Oke, dari Pak Adi, kecerdasan yang unggul dalam komunikasi dengan orang lain. Kemudian dari Pak Asra, mudah bergaul. Oke, dari Bu Riza, berhubungan dengan kecerdasan untuk bergaul dan juga bekerja sama dengan orang lain. Oke, Bu Nur Alina juga kecerdasan dalam membangun relasi. Oke, dari Bu Resti, siswa mampu bergaul, memimpin, membangun hubungan dengan orang lain. Oke, kemudian dari Pak Irwan juga kemampuan berkomunikasi dengan orang, kemudian berdiskusi. Kemudian dari Pak Ahmad Horyanto, kolaborasi. Oke, kemudian dari Pak Feldri, hubungan masyarakat atau humas. Kemudian dari Bu Sylvia, unggul dalam hal komunikasi, berinteraksi dengan orang lain dan juga bekerja sama. Kemudian dari Bu Marlina, kemampuan seseorang untuk memahami, berkomunikasi, dan bekerja sama dengan orang lain secara baik. Oke, kemudian dari Bu Reni, kecerdasan interpersonal terkait dalam mengendalikan diri sendiri dan mampu membangun hubungan dengan lingkungan. Kemudian dari Bu Laili, mampu berinteraksi dengan semua orang, dan Bu Elsie kemampuan memanage banyak orang, Mbak. Wah, di sini Bapak dan Ibu guru pendapatnya cukup beragam, namun bisa dibilang itu hal yang sama begitu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi betul sekali nih Bapak dan Ibu, kalau misalnya kecerdasan interpersonal adalah kecerdasan yang mana mereka itu mampu untuk berkomunikasi dengan orang lain, menjalin relasi, bekerja sama dengan orang lain, kemudian memanage banyak orang, itu betul sekali. Mantap sekali nih Bapak dan Ibu guru. Nah, dengan kecerdasan interpersonal ini, Bapak dan Ibu guru bisa mengarahkan siswa untuk diskusi kelompok. Kemudian bisa juga wawancara. Kemudian presentasi interaktif atau kegiatan lainnya yang melibatkan banyak interaksi dengan siswa lain. Oke, Bapak dan Ibu guru. Nah, tadi kita sudah membahas tentang kecerdasan interpersonal. Kemudian untuk kecerdasan intrapersonal, itu kecerdasan yang apa nih menurut Bapak dan Ibu guru? Jadi ada interpersonal dan intrapersonal. Oke, dari Pak Irwan.
kemampuan untuk menilai diri sendiri. Oke, kemudian ada dari Pak Adi, kecerdasan yang dimana mampu memahami diri sendiri. Oke, mantap sekali nih Pak Irwan dan Pak Adi. Kalau Bapak dan Ibu guru lain, apakah setuju dengan pendapat Pak Irwan dan Pak Adi? Oke, Bu Marlina, kemampuan seseorang untuk memahami dan mengelola diri sendiri secara efektif. Dari Pak Asra, cerdas memahami kemampuan diri. Oke, dari Bu Elsie juga setuju. Dari Bu Resti, mengontrol emosi dan mengenal diri sendiri. Oke, dari Bu Reni, memahami diri, menilai diri sendiri, mengendalikan perasaan sendiri, dan juga mengelola ide. Oke, dari Bu Sylvia, unggul dalam menyadari perasaan, emosional, dan memotivasi diri sendiri. Oke, dari Bu Nur Alina juga, kemampuan untuk merefleksi dan mengevaluasi diri. Oke, dari Pak Feldri juga kecerdasan yang ada dalam diri sendiri. Pak Ari juga kemampuan dalam memahami dan memanajemen kemampuan diri dalam mencapai tujuan. Oke, Bu Laili juga kemampuan dalam menyadari kepribadian sehingga mampu mengendalikan perasaan dan emosional. Jadi betul sekali nih Bapak dan Ibu Guru, mantap sekali, keren-keren sekali ya Bapak dan Ibu Guru ITF FKS fase 2. Jadi kalau interpersonal tadi berhubungan dengan orang lain, sedangkan intrapersonal itu berhubungan ke dalam diri sendiri. Yang mana mereka lebih paham nih untuk menilai dirinya sendiri, kelebihan dan kekurangannya bagaimana. Jadi dia lebih sering untuk lebih pandai untuk merefleksi diri sendiri. Begitu. Oke, nah selanjutnya ketika dihubungkan dengan aktivitas siswa itu bagaimana? Jadi Bapak Ibu guru bisa mengaitkan pengalaman pribadinya dengan materi yang sedang dipelajari. Nah, jadi Bapak dan Ibu guru bisa menanyakan nih, kiranya dari materi ini ada nggak nih yang sudah pernah melakukan atau benar-benar sudah pernah melakukan dalam kegiatan sehari-hari gitu. Kemudian juga bisa meminta mereka untuk menuliskan refleksi diri di bagian akhir tugas atau laporan untuk mengetahui nih kelebihan dan kekurangannya dari laporan yang sudah disusun. Kemudian membuat buku harian. Nah, itu dia Bapak dan Ibu Guru. Untuk kecerdasan intrapersonal. Nah, yang terakhir nih, kecerdasan yang ditambahkan oleh Howard Gardner setelah bertambahnya waktu gitu ya, atau zaman. Ada kecerdasan naturalis. Nah, menurut Bapak dan Ibu Guru, kecerdasan naturalis itu kecerdasan yang seperti apa? Kecerdasan naturalis. Oke. Dari Pak Irwan, kemampuan mengenali lingkungan, alam sekitar, selain manusia, baik hewan dan juga tumbuhan. Oke, kemudian dari Pak Adi, kecerdasan mengenai benda di sekitarnya. Kemudian menurut Bu Marlina, kecerdasan naturalis atau intelijensi naturalis adalah kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, dan berinteraksi dengan alam atau lingkungan sekitarnya. Kemudian dari Bu Laili, pandai dalam mengenali lingkungan sekitarnya. Oke, mantap sekali nih Bapak dan Ibu Guru. Jadi naturalis itu berkaitan dengan lingkungan sekitar dari para siswa ya dalam hal belajar. Oke. Kemudian dengan kecerdasan naturalis ini bisa diarahkan dengan aktivitas apa? Nah, Bapak dan Ibu Guru dapat merancang aktivitas di luar kelas seperti di halaman sekolah. Jadi saya ingat sekali nih Bapak dan Ibu Guru dulu waktu saya SMP, begitu. Kalau nggak salah itu pelajaran IPA, di mana saya dan teman-teman itu diarahkan ke halaman sekolah. Jadi kita benar-benar ditaruh di pinggir jalan dan di situ saya harus menghitung kira-kira berapa nih kendaraan yang lewat menggunakan knalpot 2 tak, kemudian knalpot 4 tak itu ada berapa dalam waktu yang ditentukan 15 menit. Kemudian setelah itu kita disuruh untuk menganalisis kiranya dampaknya itu apa saja, perbedaan antara 2 tak dengan 4 tak itu apa saja, dampak yang ditimbulkan apa saja, dan bagaimana cara mengatasinya. Jadi benar-benar itu pembelajaran yang saya tuh ingat sekali sampai sekarang gitu. Nah, di sini juga Bapak dan Ibu Guru bisa meminta untuk melakukan observasi terkait lingkungan sekolah ataupun lingkungan rumah, kemudian menuliskan laporan. Jadi kurang lebih sama dengan yang tadi saya pernah alami ya Bapak dan Ibu Guru di waktu saya duduk di bangku SMP. Oke, mantap sekali nih Bapak dan Ibu Guru. Terima kasih Bapak dan Ibu Guru atas interaksinya yang positif gitu ya di kolom chat. Nah, kemudian di sini ada juga contoh menghubungkan materi dengan beberapa kecerdasan nih Bapak dan Ibu.
Di sini dicontohkan pada materi sumber daya alam pada pelajaran IPA. Bapak dan Ibu guru melihat siswanya dengan kecerdasan yang beragam, maka bisa diarahkan dengan seperti ini. Untuk siswa dengan kecerdasan linguistik, Bapak dan Ibu guru bisa meminta mereka untuk membaca dan juga memahami jenis-jenis sumber daya alam. Kemudian, untuk siswa dengan kecerdasan logis matematis, Bapak dan Ibu guru bisa meminta mereka untuk menjelaskan hubungan antara kondisi wilayah Indonesia dan sumber daya alam yang ada. Kemudian, untuk siswa dengan kecerdasan visual spasial, Bapak dan Ibu guru bisa meminta mereka untuk membuat poster penghematan sumber daya alam. Nah, kemudian untuk kecerdasan naturalis, Bapak dan Ibu guru bisa meminta mereka melakukan aksi pelestarian sumber daya alam di lingkungan sekitar. Nah, kemudian untuk kecerdasan interpersonal, bagaimana Bapak dan Ibu guru bisa meminta mereka untuk melakukan presentasi mengenai pentingnya melestarikan sumber daya alam. Dan yang terakhir, dengan kecerdasan intrapersonal, Bapak dan Ibu guru bisa meminta mereka untuk menuliskan refleksi upaya-upaya apa saja nih yang sudah pernah dilakukan dalam melestarikan sumber daya alam. Oke, Bapak dan Ibu guru. Jadi itu dia contohnya nih Bapak dan Ibu guru. Nah, sebelum kita lanjut nih ke agenda berikutnya atau pembahasan mengenai pembelajaran kooperatif, adakah dari Bapak dan Ibu guru yang ingin ditanyakan? Boleh sekali untuk raise hand terlebih dahulu atau mungkin di kolom komentar juga boleh. Oke, adakah dari Bapak dan Ibu guru yang ingin bertanya? Tapi saya rasa Bapak dan Ibu guru juga sudah paham ya mengenai kecerdasan majemuk itu apa saja, dan tadi saya juga udah ngerasa kalau Bapak dan Ibu guru tuh udah expert lah ibaratnya dalam hal kecerdasan majemuk. Adakah yang ditanyakan atau boleh lanjut saja nih Bapak dan Ibu guru ke materi kita yang selanjutnya? Oke, dari Pak Irwan lanjut nih Bapak dan Ibu guru. Oke, dari Bu Riza juga lanjut. Kita tunggu dari Bapak dan Ibu guru lain. Oke, dari Bu Sylvia juga lanjut. Oke, lanjut ya Bapak dan Ibu guru ya. Oke, siap kalau begitu. Jadi, izin untuk melanjutkan ya Bapak dan Ibu guru. Nah, kita selanjutnya adalah pembelajaran kooperatif nih Bapak dan Ibu guru. Seperti biasa nih, kita akan mulai dengan diskusi terlebih dahulu. Oke, menurut Bapak dan Ibu guru, pembelajaran kooperatif itu apa? Adakah Bapak dan Ibu guru yang bisa atau membantu saya menjelaskan mengenai pembelajaran kooperatif? Boleh sekalian untuk raise hand terlebih dahulu. Oke, di sini ada Bu Nur Alina. Metode pembelajaran yang menggunakan bantuan teman sebaya dalam proses belajar. Oke, mantap sekali Bu Nur Alina. Mungkin dari Bapak dan Ibu guru lain ada yang memiliki pendapat berbeda mengenai pembelajaran kooperatif itu apa? Oke, dari Pak Ari Andespi, pembelajaran kolaborasi antar siswa. Oke, kemudian dari Bu Elsi, pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang melibatkan siswa dalam kolaborasi. Oke, mantap sekali nih Bapak dan Ibu guru. Adakah yang mau menambahkan lagi Bapak dan Ibu? Nah, dari Pak Irwan juga, pembelajaran dilakukan bersama dengan orang lain, siswa lain, ataupun dengan guru, misalnya dalam diskusi. Oke, mantap sekali nih Bapak dan Ibu guru untuk penjelasan-penjelasannya yang mudah dipahami ya. Dan juga kurang lebih juga sama nih Bapak dan Ibu guru satu pendapat mengenai pembelajaran kooperatif. Oke, kita next saja ya Bapak dan Ibu guru untuk pembelajaran kooperatif ini. Nah, pembelajaran kooperatif atau cooperative learning model merupakan suatu pembelajaran yang menekankan keaktifan kerja dalam suatu kelompok antar peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang tidak bisa didapatkan melalui pembelajaran individual. Oke, di sini juga ada Bu Sylvia yang menambahkan metode pembelajaran yang melibatkan siswa bekerja sama dalam kelompok. Oke, kurang lebih juga sama ya untuk mengabarkan cooperative learning model ini. Nah, untuk pembelajaran kooperatif sendiri, itu adalah salah satu strategi nih Bapak dan Ibu guru untuk menumbuhkan kemampuan bekerja sama, mengkoordinasikan tugas, menyampaikan pendapat, dan memberikan kepercayaan kepada teman satu kelompok. Nah,
Jadi ini dia Bapak dan Ibu guru mengenai pembelajaran kooperatif. Dan pembelajaran kooperatif ini bisa menjadi jawaban nih Bapak dan Ibu guru untuk mengakomodasi kecerdasan majemuk yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu guru. Yang dimiliki oleh siswa Bapak dan Ibu guru begitu. Oke, nah selanjutnya ada prinsip-prinsip pembelajaran kooperatif nih Bapak dan Ibu guru. Nah, mungkin karena Bapak dan Ibu guru juga sudah mempelajari prinsip pembelajaran kooperatif di RBFT ya. Jadi saya akan membahasnya secara sekilas saja. Untuk yang pertama adalah ketergantungan positif, di mana dengan adanya pembelajaran kooperatif satu sama lain siswa yang satu dengan siswa yang lain akan muncul ketergantungan positif, yang mana disesuaikan lagi dengan kecerdasan mereka masing-masing begitu, dan mereka saling bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sedang dilaksanakan begitu. Kemudian yang kedua, interaksi langsung antar individu. Nah, ini adalah hal yang penting nih Bapak dan Ibu guru dalam pembelajaran kooperatif, yang mana di dalam pembelajaran tersebut akan ada interaksi secara langsung antar individu satu dengan individu yang lain. Kemudian yang ketiga adalah pertanggungjawaban individu. Nah, yang mana kan mereka bekerja sama dalam suatu kelompok ya, Bapak dan Ibu guru, yang mana mereka memiliki tugasnya masing-masing. Dan mereka akan belajar untuk bertanggung jawab secara individu terkait dengan tugas yang dilimpahkan kepada dia untuk memberikan sumbangsih kepada kelompoknya mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian yang keempat, ada keterampilan interpersonal dalam kelompok. Ya, betul sekali, karena mereka harus berhubungan nih dengan teman-teman yang lain begitu. Dan yang kelima adalah manajemen kerja kelompok. Nah, di sini mereka juga diminta untuk bagaimana nih memanage atau membagi tugas antar individu satu sama lain. Begitu. Oke, jadi ini dia Bapak dan Ibu guru kelima prinsip pembelajaran kooperatif. Oke, nah selanjutnya langkah-langkah penerapan pembelajaran kooperatif itu seperti apa? Yang pertama adalah seperti biasa ya Bapak dan Ibu guru, kalau kita ngomongin pembelajaran itu tak lepas dari yang namanya tujuan pembelajaran. Jadi Bapak dan Ibu guru bisa memulai dengan menyampaikan tujuan pembelajaran dan juga memotivasi para siswa Bapak dan Ibu guru untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kemudian yang kedua, menyajikan informasi tentang tugas kelompok yang akan dilakukan. Kemudian yang ketiga, mengorganisasi siswa ke dalam kelompok-kelompok. Kemudian yang keempat, membimbing kelompok melakukan tugasnya. Kemudian yang kelima, melakukan evaluasi individu maupun kelompok. Dan yang keenam, memberikan penghargaan kepada individu maupun kelompok. Oke, jadi ini dia Bapak dan Ibu, keenam langkah penerapan pembelajaran kooperatif. Mulai dari menyampaikan tujuan sampai dengan evaluasi dan juga memberikan penghargaan kepada individu dan kelompok. Oke, kemudian ada jenis-jenis pembelajaran kooperatif nih Bapak dan Ibu guru. Sebenarnya untuk jenis-jenis pembelajaran kooperatif itu sangat banyak sekali nih Bapak dan Ibu guru. Namun yang saya tampilkan di layar di sini ada 5 saja, yaitu problem set, kemudian yang kedua ada peer team learning, kemudian yang ketiga ada proyek, kemudian yang keempat ada jigsaw, dan yang kelima ada peer editing. Nah, karena waktu kita terbatas ya Bapak dan Ibu guru, maka kita akan membahas 3 saja nih dari kelima jenis pembelajaran kooperatif yang ditampilkan di layar. Oke, kita mulai dari yang pertama nih Bapak dan Ibu guru, proyek. Nah, sering sekali nih saya sudah mendengar nih dari Bapak dan Ibu guru yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Mungkin sudah akrab sekali ya dengan metode proyek ini. Betul ya Bapak dan Ibu guru ya? Yang metode pembelajaran P5 kalau tidak salah. Oke, jadi itu termasuk dalam pembelajaran kooperatif nih Bapak dan Ibu guru. Nah, untuk proyek sendiri itu adalah suatu metode untuk membuat siswa mengeksplorasi suatu permasalahan atau fenomena dalam jangka waktu tertentu agar dapat lebih memahami materi. Nah, namun metode atau jenis pembelajaran proyek ini ada masalahnya nih Bapak dan Ibu guru, yaitu kurangnya rasa tanggung jawab dari masing-masing anggota kelompok. Nah, bagaimana nih cara mengatasinya? Ada cara mengatasinya adalah yang pertama, Bapak dan Ibu guru bisa memberikan nilai performa kepada tiap anggota kelompok. Kemudian yang kedua,
dapat juga membuat tes untuk masing-masing anggota kelompok. Jadi ini dia Bapak dan Ibu guru yang bisa mengatasi dari masalah yang ditimbulkan dari jenis pembelajaran proyek ini. Oke, Bapak dan Ibu guru. Kemudian kita beranjak ke jenis pembelajaran yang kedua, yaitu jigsaw. Bapak dan Ibu guru sudah pernah dengar istilah jigsaw ini? Ada yang sudah pernah dengar atau belum nih? Atau hal yang baru pertama kali dengar oleh Bapak dan Ibu guru? Oke, dari Bu Riza pernah, dari Pak Irwan juga pernah ya. Oke, dari Bu Nur Alina juga sudah pernah menerapkan juga. Oke, wah ternyata sudah pernah semua nih Bapak dan Ibu guru dan sudah pernah menerapkan. Kiranya dari jigsaw ini menurut Bapak dan Ibu guru itu adalah jenis pembelajaran seperti apa sih? Oke, kita tunggu jawabannya dari Bapak dan Ibu guru. Metode jigsaw. Ternyata sudah pernah melakukan semua ya Bapak dan Ibu guru ya. Oke. Oke, dari Bu Nur Alina. Membuat dua tim asal dan tim ahli seperti itu, Bu. Apakah Bu Nur Alina bisa untuk open mic, Bu? Memungkinkan atau tidak, Bu? Mungkin bisa nih untuk menjelaskan ke Bapak dan Ibu guru lain. Baik, terima kasih Mbak Fani. Ini yang seperti pengalaman saya mengajar ya Bu, untuk menggunakan metode jigsaw ini. Jadi peserta didik itu dibagi dalam beberapa kelompok. Nah, kelompok yang pertama ini disebutnya sebagai kelompok asal seperti itu. Nah, kemudian setiap anggota dalam kelompok tersebut mendapatkan satu buah materi masing-masing berbeda seperti itu. Nah, kemudian siswa yang materinya sama dengan kelompok lain itu bergabung menjadi satu kelompok lagi yang disebut sebagai tim ahli atau kelompok ahli. Nah, kelompok ahli ini akan berdiskusi terkait materi tersebut. Nanti kalau sudah selesai, kelompok ahli ini masing-masing akan kembali ke kelompok asalnya untuk menjelaskan materi yang didapatkan dari diskusi mereka di kelompok ahli. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih banyak Bu Nur Alina atas penjelasannya. Jadi kalau menurut Bu Nur Alina yang sudah pernah diterapkan adalah ada tim asal dan juga tim ahli. Yang mana di tim asal mereka anggota kelompoknya diberikan materi yang berbeda-beda. Kemudian dari materi yang berbeda-beda tersebut, eh, ya anggota kelompok yang memiliki materi yang sama itu akan bergabung ke dalam kelompok yang disebut dengan kelompok expert dan mulai berdiskusi di situ, kemudian kembali lagi nih ke kelompok asalnya. Mantap sekali Bu Nur Alina, terima kasih banyak Ibu atas penjelasannya. Oke, dari Bu Yandriza juga ada dua tim main dan juga tim expert. Oke, mantap sekali nih Bu Yandriza. Kemudian juga ada Bu Marlina. Bu Marlina, pembelajaran kooperatif di mana siswa bekerja sama dalam kelompok kecil untuk memecahkan masalah atau menyelesaikan tugas. Nah, setiap anggota kelompok bertanggung jawab untuk mempelajari bagian tertentu dari materi yang akan dipresentasikan. Kemudian mereka akan bertukar informasi dengan anggota kelompok lain untuk membangun pemahaman yang lebih lengkap. Oke, dalam model pembelajaran jigsaw, siswa memperoleh pengetahuan melalui interaksi dan juga kolaborasi dengan anggota kelompok mereka. Model ini juga mengharuskan mereka untuk saling terlibat dalam pembelajaran, kemudian meningkatkan kemampuan untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan juga membangun keterampilan sosial. Oke, terima kasih banyak Bu Marlina juga atas penjelasannya. Nah, jadi betul sekali yang sudah dijelaskan oleh Bu Nur Alina, Bu Yandriza, dan juga Bu Marlina. Kalau misalnya metode jigsaw ini adalah metode yang dapat membuat setiap anggota dalam satu kelompok perlu memahami suatu topik dan menjadi saling bergantung satu sama lain. Nah, untuk tahapan-tahapannya, di sini adalah yang pertama, Bapak dan Ibu guru bisa membagi siswa ke dalam kelompok kecil beranggotakan sejumlah topik yang akan dibahas. Kemudian setiap anggota kelompok akan berdiskusi dengan anggota kelompok lain yang membahas topik yang sama. Dan yang ketiga, setiap anggota kelompok kembali ke kelompoknya masing-masing dan menjelaskan topik yang sudah diperdalam. Oke, jadi kurang lebih sama ya dengan yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Nur Alina. Oke, terima kasih banyak Bu Nur Alina. Nah, selanjutnya, selain jigsaw. Oke, yang terakhir, guru juga dapat membuat tes dengan materi seluruh topik bahasa. Nah, yang selanjutnya ada peer editing. Nah, untuk istilah kali ini, apakah Bapak dan Ibu guru juga sudah pernah menerapkannya dan sudah pernah dengar?
Bagaimana nih Bapak dan Ibu guru? Mengenai jenis pembelajaran peer editing. Oke, kalau Bu Elsie baru dengar. Kalau Bapak dan Ibu guru lain, apakah sudah ada yang pernah menerapkan jenis pembelajaran ini? Atau mungkin juga sama nih baru dengar? Oke, dari Pak Irwan. Tumben dengar, Mbak. Oke. Kalau Bapak dan Ibu guru lain gimana nih? Kita masih tunggu jawabannya. Peer editing. Oke, sama seperti Bu Elsie baru dengar. Bu Risa juga baru dengar. Oke, oke. Dari Bapak dan Ibu guru, kebanyakan baru dengar ya mengenai jenis pembelajaran ini. Dan berarti, tapi tidak, em, tidak apa ya? Belum tentu Bapak dan Ibu guru itu belum pernah melaksanakannya gitu. Mungkin tidak tahu istilahnya saja begitu. Oke, jadi kita langsung buka saja mengenai peer editing ini. Jadi, untuk peer editing ini adalah metode yang digunakan untuk membuat siswa memberikan masukan dan juga penilaian antar kelompok. Nah, ya betul sekali nih yang sudah dijelaskan oleh Bu Reni, yang mana melibatkan adanya umpan balik sesama teman. Iya, dan dijelaskan juga oleh Bu Marlina, umpan balik. Dan saya yakin sekali nih Bapak dan Ibu guru juga sebenarnya sering menerapkan pembelajaran seperti ini begitu, cuma baru dengar istilahnya saja. Oke, prinsip-prinsipnya ada apa saja? Yang pertama, guru dapat membuat rubrik penilaian yang jelas dan disebarkan kepada para siswa sebelum tugas diberikan. Kemudian, setelah itu, rubrik penilaian dapat membantu siswa untuk memberikan masukan dan juga penilaian kepada kelompok lain. Oke, jadi itu dia Bapak dan Ibu Guru mengenai pembelajaran peer editing. Benar nggak nih Bapak dan Ibu Guru? Kalau misalnya Bapak dan Ibu Guru sebenarnya sudah pernah melaksanakan pembelajaran ini, yang mana umpan balik, memberikan umpan balik dari satu individu ke kelompok atau ke individu lain. Begitu. Oke. Benar atau tidak nih Bapak dan Ibu? Sudah pernah menerapkan ini? Oke. Nah, oleh karena itu, karena kita sudah selesai nih, Bapak dan Ibu Guru. Oke, kalau dari Bu Elsie belum ternyata. Oke, mungkin bisa menjadi inspirasi nih Bu Elsie untuk pembelajaran ke depannya begitu. Bisa menjadi suatu hal yang fresh gitu ya, Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, sebelum kita beranjak ke agenda kita berikutnya, yaitu sesi sharing-sharing nih, Bapak dan Ibu Guru. Adakah yang ingin ditanyakan, Bapak dan Ibu Guru, mengenai pembelajaran kooperatif dan juga kecerdasan majemuk? Kayak dari Bu Atskia, biasanya gak di-share. Oke, apanya Bu yang gak di-share? Oke, dari Bu Elsie pas. Kalau dari Bapak dan Ibu Guru lain, apakah mau pas juga biar diskusinya nanti lebih lama nih, Bapak dan Ibu Guru, dalam memberikan inspirasi satu sama lain? Oke, dari Bu Riza juga pas. Kita tunggu dari Bapak dan Ibu Guru lain. Oke, dari Pak Irwan juga pas. Bu Sylvia juga pas. Oke, pas ya Bapak dan Ibu Guru. Oke, kita tunggu deh sebentar lagi. Siapa tahu ada yang sedang mengetik-ngetik pertanyaan begitu. Oke, di sini ada Bu Reni nih, Bu Reni. Dipersilakan Ibu. Makasih Mbak Fani. Yang mau saya tanya mungkin terkait dengan pembelajaran kooperatif ini. Tadi kan kita bahasnya peer editing ya, karena istilahnya emang baru. Hanya saja saya pernah dengar gitu kalau bahwa peer editing ini melibatkan umpan balik siswa gitu ya di dalam proses pembelajarannya. Nah, yang ingin saya tanyakan, peer editing ini benar tidak kalau saya kan melibatkan peer editing ini dalam proses pembelajaran yang misalnya nih kita lagi pakai metode diskusi atau discovery learning nih. Di dalam itu nanti di akhir pembelajaran saya libatkan peer editing. Nah, gitu. Jadi itu salah satu pelibatan metode yang benar atau bagaimana? Mungkin itu Mbak Fani. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bu Reni atas pertanyaannya. Jadi, kalau misalnya Bu Reni tadi tuh sedang menerapkan discovery learning gitu ya, Bu. Kemudian di akhir itu melibatkan peer editing yang mana memberikan umpan balik dari siswa
ke kelompok lain begitu Bu Reni, betul? Oke, apakah itu termasuk pelibatan peer edit yang benar atau em, tidak gitu? Oke, jadi kalau misalnya peer editing ini lebih dilibatkan ketika di dalam kelompoknya, eh, Bu Reni. Jadi ketika sedang berdiskusi, jadi lebih dilibatkan tidak hanya di akhir saja, namun dilibatkan ketika di dalam kelompoknya tersebut gitu. Ketika diskusi memang sedang berlangsung, begitu Bu Reni. Jadi kalau misalnya dibilang tadi peer editing apakah sudah tepat atau belum, sudah bisa dikatakan peer editing begitu. Cuma untuk pengaplikasiannya mungkin bisa diterapkan di tengah sebaiknya begitu. Cuma kalau misalnya di akhir juga tidak apa-apa sih Bu Reni. Seperti itu. Gitu. Apakah masih mengganjal Bu Reni? Apakah cukup atau masih kurang? Makasih Mbak Fani. Terkadang gini Mbak, lagi belajar misalnya gitu-gitu ya, dalam proses diskusi, terus mereka kan menemukan konsep berdasarkan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang kita berikan nih. Nah, nanti di sela-sela itu kadang juga saya pernah menerapkan nih yang pakai apa namanya sticky note. Kemudian dari hasil dari hasil diskusi mereka, mereka nanti saya sebenarnya itu bagian dari ice breaking sih pikiran saya gitu. Jadi melibatkan sticky note, nanti masing-masing mereka mencoba memberi umpan balik gitu dari apa yang mereka diskusikan gitu. Jadi kalau ada temennya yang memberi kontribusi banyak, nanti mereka dapat pesan yang baik itu berupa kritikan maupun juga apresiasi. Nah, kalau ada yang nggak ikut dalam diskusi gitu, jadi teman-temannya bisa nyampein komplainnya di situ gitu. Jadi apakah itu juga termasuk peer editing apa enggak? Makasih, Mbak. Oke, terima kasih Bu Reni. Nah, itu betul sekali Bu. Itu termasuk ke dalam peer editing. Walaupun selama ini Bu Reni menganggap itu sebagai ice breaking ya Bu. Tapi sebenarnya itu masuk ke dalam peer editing. Jadi secara nggak langsung Bu Reni juga sudah melaksanakan nih jenis pembelajaran peer editing begitu. Jadi umpan balik itu tidak hanya untuk evaluasi Bu, tapi bisa dilakukan seperti yang tadi dilakukan oleh Bu Reni begitu. Oke, apakah sudah cukup Bu Reni? Oke, terima kasih Bu Reni atas pertanyaannya. Oke, dari Bapak dan Ibu guru lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau cukup nih dari Bapak dan Ibu guru? Oke, kalau tadi dari Bu Elsi, dari Bu Riza, dari Pak Irwan, Bu Sylvia, dan Bu Marlina pas nih. Karena pengen buru-buru masuk ke diskusi nih sepertinya ke Bapak dan Ibu guru. Kalau Bapak dan Ibu guru lain mungkin boleh sekali untuk konfirmasi di kolom chat agar kita langsung beranjak ke agenda kita yang berikutnya. Oke, apakah boleh lanjut Bapak dan Ibu guru? Oke, dari Pak Irwan gas. Oke, dari Bu Yandrisa juga lanjut. Bu Novi juga lanjut. Oke, karena sudah lanjut, banyak yang milih untuk lanjut ya Bapak dan Ibu guru. Jadi kita langsung lanjut saja nih. Yaitu ke sesi sharing-sharing nih Bapak dan Ibu guru. Yang mana sesi sharing mengenai pengalaman mempraktekkan pembelajaran kooperatif dan juga kecerdasan majemuk. Oke, yang pertama nih Bapak dan Ibu guru. Apakah Bapak atau Ibu guru sudah pernah mencoba untuk memfasilitasi pembelajaran sesuai dengan jenis kecerdasan majemuk yang Bapak atau Ibu temukan pada siswa? Jika sudah, bagaimanakah caranya? Nah, karena tadi mungkin sudah ada yang sharing-sharing di depan ya, seperti Bu Elsie, kemudian ada Bu Marlina, kemudian ada Bu Resti. Mungkin saya pengen dengar dari Bapak dan Ibu guru lain nih, yang sudah menerapkan memfasilitasi pembelajaran em, sesuai dengan kecerdasan majemuk, bagaimana dan bagaimana nih caranya? Oke, kalau dari Pak Irwan pernah nih. Mungkin Pak Irwan boleh sekali Pak untuk dijelaskan sejauh ini yang sudah pernah dilaksanakan oleh Pak Irwan, bagaimana untuk memfasilitasi pembelajaran dengan kecerdasan majemuk ini? Apakah memungkinkan Pak untuk on mic? Ya, mungkin sharing sedikit aja. Oke. Ya, yang kebetulan yang memegang pelajaran seni dasar-dasar seni rupa,
mungkin yang pernah saya lakukan dulu mungkin di kecerdasan spasial tadi. Jadi saya membawa anak-anak itu mungkin kayak gabungan gitu jadinya sama natural tadi. Jadi saya membawa anak-anak ke luar kelas. Kebetulan sekolah kita di pinggir sawah sekali gitu. Jadi kita membawa anak-anak sana, kemudian kita dampingi terus untuk mengerjakan pelajaran menggambar. Kebetulan materinya adalah menggambar fauna dan flora dan fauna. Jadi kita fasilitasi di situ. Jadi kita bawa anak-anak keluar untuk menggambar flora dan fauna gitu. Oke, mantap Keluar sekali kelas Pak ya. Irwan. Terima kasih Pak Irwan atas sharing-sharingnya. Jadi kalau Pak Irwan tadi sudah menerapkan di mana em, siswa dengan kemampuan visual menggambarnya begitu, kemudian dihubungkan dengan naturalis, yang mana kebetulan sekolahnya tuh di pinggir sawah gitu ya Pak. Jadi memanfaatkan em, lingkungan sekitar di mana menggambar flora dan fauna. Oke, kemudian dari Bu Nur Rahmah nih, Raisa. Dipersilakan Bu Nur Rahmah. Baik Mbak, pengalaman menggunakan kecerdasan majemuk untuk pembelajaran ya. Jadi karena saya eh, kebetulan memang menyadari anak-anak itu punya kelebihan sendiri-sendiri dan saya tidak bisa memaksakan gitu nggih. Karena itu kadangkala saya memberikan kesempatan kepada anak untuk eh, memberi pelajaran biasa ya karena klasikal itu mau tidak mau saya harus biasa dengan berbagai cara, tapi kemudian untuk tugasnya saya buatkan bermacam-macam, Mbak. Jadi misalnya, saya kan guru PPKN, saya mengajarkan materi persatuan dan kesatuan itu, nggih. Maka materi saya ajarkan, tapi sesudahnya anak kemudian membuat produk pembelajaran yang berbeda-beda. Ada yang berupa esai, ada yang berupa gambar, ada yang berupa poster, ada yang berupa puisi misalnya, atau video, apapun yang mereka mau dan mampu melakukan, saya izinkan, tapi kemudian saya membuat standar penilaian yang beraneka ragam sesuai dengan kebutuhan siswa. Begitu, Mbak. Oke, terima kasih Bu Nur Rahmah. Wah, inspiratif sekali ya. Jadi kalau Bu Nur Rahmah melakukan pembelajaran seperti biasa, klasik itu menjelaskan materi di kelas. Kemudian yang lebih diberagamkan lagi adalah dalam pemberian tugasnya. Jadi dibebaskan, mereka boleh membuat puisi, mereka juga boleh membuat esai, membuat poster. Begitu. Oke, mantap sekali Bu Nur Rahmah. Terima kasih banyak atas sharing-sharingnya. Kemudian di sini ada juga nih Pak Ari Andesvi. Mungkin boleh sekali Pak untuk sharing-sharing Pak. Apakah memungkinkan Pak untuk on mic? Oh iya baik Mbak. Saya sih ini sih Mbak, mungkin enggak kemarin waktu itu nggak terpikirkan ya apakah memang eh, apa tuh kecerdasan majemuk. Cuma kan saya menerapkan setelah tadi saya dengar saya menerapkan ini Mbak berbagai bentuk kecerdasan yang tadi dijelaskan. Jadi pertama tuh kemarin kan ini saya kan coba materinya ini ya teks anekdot ya bahasa Indonesia kelas 10. Jadi anak-anak tuh saya suruh untuk kemudian ini Mbak kecerdasan interpersonal. Jadi mereka eh, coba mewawancari orang lain ya lingkungan sekitar baik guru lain ataupun eh, apa tuh orang-orang di sekitar sekolah menanyakan masalah sesuatu problematika di kalangan apa di masyarakat yang membuat yang bisa dijadikan sebuah kritikan gitu. Jadi setelah mereka coba mengeksplorasi masalah itu, kemudian saya suruh untuk kemudian ini menemukan masalah kemudian membuat anekdotnya Mbak. Anekdot itu dibuat berkelompok, kemudian satu kelompok itu 2 orang. Jadi mereka tuh mengoptimalkan kecerdasan yang ada. Jadi cuma anekdot dibuat tuh teks satu kemudian dikombinasikan dengan gambar. Jadi kan kemampuan linguistik sama kemampuan visualnya saya coba gali di situ Mbak. Itu aja mungkin Mbak. Oke, Nah, oke, mantap sekali Pak Ari Andesvi atas sharing-sharingnya. Jadi kalau misalnya tadi pembelajarannya Pak Ari kurang lebih meminta siswa itu melakukan wawancara, kemudian diubah menjadi suatu tulisan yang mana nanti juga ada gambarnya juga, begitu ya Pak. Oke, terima kasih Pak Ari atas sharing-sharingnya. Jadi kurang lebih tadi sudah melibatkan kecerdasan interpersonal, kemudian kecerdasan linguistik dan juga kecerdasan visual. Mantap sekali Pak Ari. Oke, kemudian di sini juga, oke, ada Pak Rahmat nih. Boleh sekali Pak, dipersilakan.
Terima kasih Mbak Fani. Selamat siang Bapak Ibu guru semuanya. Sedikit saya cerita Mbak, saya mengajar ekonomi. Nah, beberapa kali saya mencoba menjelaskan materi secara langsung itu agak kerepotan. Maksudnya mungkin entah saya yang kurang bisa menyampaikan dengan baik atau memang siswanya agak menutup diri dengan materi itu terutama di bagian hukum permintaan dan penawaran. Akhirnya saya mencoba membuat menyampaikan materi hukum permintaan dan penawaran itu dalam bentuk lagu. Kemudian nanti dinyanyikan bareng-bareng sama siswa di kelas dengan gerakan tubuh juga gitu kan. Ketika harga naik, kemudian permintaan juga ikut naik dan lain sebagainya kayak gitu-gitu. Nah, kemudian setelah itu baru saya masuk ke penyampaian materi dalam bentuk kurva. Ternyata ini lebih mudah diserap oleh para siswa gitu kan. Nah, setelah itu baru saya berikan tugas perubahan analisis perubahan harga berbagai produk. Kemudian dalam bentuk kelompok kayak gitu siswa mengerjakan bareng-bareng. Nanti baru di akhir sesi siswa menyampaikan reviewnya terkait analisis yang sudah dikerjakan bersama-sama tadi. Nah, mungkin ini cerita ini sekaligus saya mau menyampaikan pertanyaan Mbak Fani. Jadi dari yang sudah saya lakukan itu mungkin sudah mencakup berbagai macam kecerdasan gitu kan. Nah, pertanyaan saya itu ketika misalnya tadi kan saya masih memberikan tugas yang sama nih, yaitu berupa menganalisis perubahan harga dari beberapa produk. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau misal nanti saya memberikan tugas yang berbeda sesuai dengan kecerdasan siswa itu, nanti untuk indikator penilaiannya seperti apa gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rahmat. Jadi atas sharing-sharingnya. Jadi kalau tadi Pak Rahmat itu sebenarnya sudah memfasilitasi berbagai kecerdasan dalam pembelajarannya ya Pak. Mulai dari itu kecerdasan musikal yang mana itu dengan lagu-lagu. Kemudian kinestetik dengan gerakan-gerakannya. Kemudian menjelaskan melalui grafik yang mana itu lebih ke visualnya. Dan tapi kemudian Pak Rahmat itu pas memberikan tugas itu baru satu jenis, yaitu memberikan analisis ya Pak. Berarti lebih ke linguistik nih. Dan itu mensamaratakan ke semuanya begitu ya Pak Rahmat ya. Oke, mungkin dari Bapak dan Ibu guru tadi ada Bu Nur Rahmah nih, yang tadi sudah memberikan tugas kepada siswanya yang berbeda-beda. Kemudian bagaimana nih Bu untuk membuat indikatornya Bu? Apakah harus membuat indikator yang berbeda-beda atau bagaimana nih Bu Nur Rahmah? Mungkin bisa bantu menjawab pertanyaan dari Pak Rahmat. Iya Mbak, saya membuat indikator yang berbeda-beda. Nanti kan dari kelas itu nanti ada beberapa jenis nih. Mungkin ada yang buat karangan berapa orang, yang buat poster berapa orang. Kemudian saya indikatornya otomatis beda-beda sesuai produk yang mereka hasilkan. Kalau misalnya video ya dari tingkat kesulitannya, dari tingkat kejelasannya, dari tingkat kualitas atau orisinal ide, pesan yang disampaikan dan lain sebagainya. Otomatis beda-beda. Dan ini kadang-kadang saya juga masih agak bingung ya, apakah yang saya lakukan betul atau tidak. Tapi saya lihat beberapa anak terbantu. Karena kalau misalnya saya membuat tugas hanya satu macam saja, satu kelas poster aja gitu, nggih, maka anak-anak yang pinter dalam hal mungkin bahasa, tapi dia nggak pinter menggambar, itu mereka akan mendapat nilai jelek gitu. Jadi saya berusaha menjembatani itu, hanya memang untuk masalah penilaian saya itu tadi, sebisa saya apakah itu sudah betul atau belum, saya juga masih bertanya-tanya terus dan saya masih belajar terus. Yang jelas saya memang membeda-bedakan kriterianya semampu saya. Begitu Mbak. Oke, terima kasih Bu Nur Rahmat atas bantuan jawabannya ya Pak, Bu untuk menjawab pertanyaan Pak Rahmat. Begitu Pak Rahmat. Sama-sama. Bagaimana Pak Rahmat? Apakah sudah puas atau belum Pak? Ya, jadi mungkin pertanyaan mendasar yang masih ngeganjal dari tadi tuh kayak gitu. Dari model pembelajaran majemuk yang sudah kita lakukan, apakah kita perlu membuat tugas yang majemuk atau kayak gimana gitu. Jadi mungkin kalau memang itu harus, mungkin saya harus belajar banyak lagi, meluangkan waktu banyak lagi untuk menyiapkan indikator penilaian itu. Oke, betul sekali Pak Rahmat. Jadi tadi kan saya lihat nih Pak Rahmat sudah melakukan pembelajaran dengan baik yang mana sudah mewadahi beberapa kecerdasan yang dimiliki oleh para siswa Pak Rahmat. Mulai dari itu musikal, mulai dari itu kinestetik, kemudian mulai dari visual begitu ya. Selama pembelajaran pasti Pak Rahmat juga sudah tahu nih kira-kira siswa-siswa mana saja nih yang ternyata enjoy dalam pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Rahmat. Kemudian nanti untuk tugasnya pun bisa dilakukan dimajemukan begitu ya. Pak Rahmat, memang menjadi challenge sekali nih
Pak Rahmat sebagai guru yang mana harus memfasilitasi kecerdasan majemuk para siswanya. Begitu. Oke, Pak Rahmat. Terima kasih Pak Rahmat atas sharing-sharingnya dan juga pertanyaannya dan juga Bu Nur Rahmah yang tadi sudah membantu menjawab pertanyaan dari Pak Rahmat. Kemudian di sini sudah ada Bu Nur Alina nih yang reset. Oke, dipersilakan Ibu. Terima kasih Bu Fani. Mungkin saya mau ikutan sharing juga ya Bu. Jadi kebetulan di sekolah saya itu kemarin pas awal tahun pembelajaran itu kita kedatangan juga dari tim ruang guru di Banjarbaru itu membantu memfasilitasi mengobservasi gaya belajar dan kecerdasan yang dimiliki anak-anak. Nah, jadi alhamdulillah kita itu punya data setiap pesdik di kelas itu yang punya si A kecerdasannya ini, si B kecerdasannya ini seperti itu Bu. Nah, jadi itu terbantu sekali untuk para guru untuk menyesuaikan metode pembelajaran yang digunakan. Nah, kalau saya sendiri biasanya karena saya mengajar fisika untuk kelas 10, sering menggunakan metode inquiry di mana anak-anak berkelompok. Nah, dalam satu kelompok itu biasanya saya yang tentukan anggotanya dan di mana satu kelompok itu terdiri dari anak yang kecerdasannya berbeda-beda. Jadi ada yang interpersonal, ada yang visual, ada yang logis. Nah, jadi anak-anak dengan yang kecerdasan berbeda-beda itu saya berikan tugas, misalnya yang interpersonal dia jadi ketua kelompoknya, kemudian yang visual dia tugasnya untuk membuat grafik dan mengamati objek, kemudian yang kinestetik melakukan praktikum, kemudian yang logis itu melakukan analisis seperti itu sih Bu. Cuman kendala yang saya hadapi itu ternyata anak-anak itu kan punya apa ya circle teman-temannya masing-masing gitu Bu. Nah kebetulan yang saya gabungkan satu kelompok itu ada yang dia nggak suka temenan sama ini kayak gitu kayaknya sih Bu kayaknya jadi kayak moodnya saat belajar juga terganggu jadi masih bisa belum bisa maksimal sebenarnya maunya kan harapannya dibagi-bagi seperti itu supaya mempermudah pembelajaran mereka tapi ternyata tetap masih ada kendala seperti itu Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih juga Bu Nur Alina atas sharing-sharingnya. Jadi kalau Bu Nur Alina tadi sudah, memang di sekolah itu sudah punya data ya, Bu Nur Alina mengenai kecerdasan dari masing-masing peserta didik. Kemudian mengelompokkan dengan kecerdasan yang berbeda-beda. Namun sayangnya tuh halangannya tuh adalah di mana mereka kadang kurang cocok gitu ya dengan anggota kelompoknya masing-masing, mana moodnya juga akan em, susah gitu untuk belajar. Oke, terima kasih Bu Nur Alina atas sharing-sharingnya. Oke, di sini juga ada jawaban dari Bu Yandriza nih, Pak Rahmat yang tadi sudah terkait dengan pertanyaan Pak Rahmat, kita menambahkan, kalau menurut Bu Yandriza, penilaiannya satu saja, Mbak, membuat rubrik dengan melihat isinya, bukan bentuk medianya. Nanti dibuat indikatornya. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu, ini nih Pak Rahmat, menjadi salah satu em, apa namanya cara juga agar lebih mudah nih dalam penilaiannya. Jadi rubriknya tetap satu nih Bapak dan Ibu. Jadi melihat isinya bukan bentuk medianya. Itu juga em, hal yang bisa menjadi alternatif juga nih. Biar tidak membuat indikatornya banyak-banyak nih ya Bapak dan Ibu. Terima kasih Bu Yandriza atas tambahan jawabannya. Oke, kalau tadi juga dari Bu Nur Alina membahas tentang em, mana sekolah itu sudah memiliki data-data nih mengenai tes minat bakatnya, mengenai kecerdasannya para siswa gitu. Nah, buat Bapak dan Ibu guru, mungkin kalau misalnya belum melaksanakan, belum mengetahui nih kecerdasan yang dimiliki oleh para siswanya, Bapak dan Ibu guru juga bisa memanfaatkan aplikasi Ruang Guru, karena di situ ada tes minat bakat yang mana Bapak dan Ibu guru bisa memanfaatkan itu karena nanti hasilnya akan langsung muncul gitu kecerdasannya masuk kecerdasan yang mana. Oke, Bapak dan Ibu guru. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu guru atas sharing-sharingnya nih ya untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian untuk yang selanjutnya nih Bapak dan Ibu guru masih ada satu lagi nih Bapak dan Ibu. Oke, sebelum itu, nah apakah Bapak dan Ibu guru sudah pernah mencoba untuk mempraktikkan pembelajaran kooperatif pada siswa? Jika sudah, bagaimanakah caranya? Nah, kalau misalnya tadi kan sudah sharing Bu Nur Alina ya, Bapak dan Ibu guru mengenai pembelajaran kooperatif. Dan juga, apakah dari Bapak dan Ibu guru sudah pernah ada yang melaksanakan pembelajaran kooperatif? Dan gimana nih caranya? Atau mungkin Bapak dan Ibu guru selain dari kelima jenis yang tadi saya sudah sebutkan di awal, ada jenis-jenis lain yang sudah diterapkan oleh Bapak dan Ibu guru, boleh sekali untuk sharing-sharing nih, Bapak dan Ibu. Oke, dari Bu Marlina. Ya, persilakan Ibu. Iya kakak. Saya tuh biasanya di pembelajaran
kooperatif yang dikenal dengan STAT ya. Itu saya pernah buat pertama itu jigsaw reading. Jigsaw reading itu setiap kelompok diberikan teks berbeda, baru anggota kelompoknya membaca teks bacaan dan kemudian membagikan informasi dengan anggota tersebut untuk membentuk gambaran yang utuh tentang topik tersebut. Nah, kebetulan saya bahasa Inggris. Terus kedua, tim vocabulary building, itu kelompok diberikan sejumlah kosakata yang berbeda dan bertanggung jawab untuk mempelajarinya. Kemudian anggota kelompok saling membantu untuk menguji dan memperluas kosakata mereka dengan berbagai aktivitas seperti game kosakata, pemanfaatan dalam kalimat, terus quiz show. Setiap kelompok bertanggung jawab untuk mempelajari topik tertentu dalam pembelajaran bahasa Inggris. Kemudian mereka bersaing membentuk kuis, saling membantu menjawab pertanyaan. Nanti skor skor akan diakumulasi di akhir pertandingan. Terus writing, menulis, writing circle. Ini setiap anggota kelompok memulai dengan menulis sebuah paragraf pendek tentang topik tertentu dalam pembelajaran bahasa Inggris. Terus kemudian anggota kelompok bertukar tulisan mereka dan melengkapi satu sama lain. Akhirnya kelompok bersama-sama menulis sebuah esai yang lebih panjang berdasarkan pada tulisan-tulisan mereka. Terus selanjutnya saya pernah buat think per share. Itu topik tentang topik diskusi. Berbagi dalam kelompok. Topik ini contoh saya buat contohnya bahasa Inggris kesukaan tentang film yang baru saja kita tonton, atau bagaimana cara memperbaiki grammar dalam penulisan yang sudah kita tonton dalam think per share itu. Terus selanjutnya saya pernah bikin round table discussion. Itu salah satu kegiatan kooperatif yang sering kulakukan itu tentukan dulu topik diskusinya, memberikan topik diskusi, terus pembagian kelompok, itu penugasan, menyiapkan presentasi atau pembahasan pertanyaan terkait dengan topik yang akan didiskusikan. Terus langsung didiskusikan dengan kelompok, dan saling mereka mendengarkan dan memberikan kesempatan untuk saling bicara apa yang mereka diskusikan. Yang saya sudah lakukan. Oke, terima kasih banyak Bu Marlina atas sharingnya. Wah, ternyata sudah banyak sekali ya Bu Marlina melibatkan pembelajaran kooperatif. Mulai itu dari writing, reading, sharing, dan semuanya itu hampir sudah dilaksanakan oleh Bu Marlina. Mantap sekali Bu, terima kasih. Semoga menginspirasi Bapak dan Ibu Guru ITF FKS fase 2 yang lain. Oke, Bapak dan Ibu Guru, karena waktu sudah menunjukkan 15.29, saya izin untuk nambah waktunya, boleh Bapak dan Ibu? Kira-kira 5-10 menit. Apakah boleh? Boleh ya, Bapak dan Ibu ya. Oke. Oke, karena boleh, di sini saya memberikan kesempatan nih ke Bu Nur Rohma yang sudah raise hand. Dipersilakan Ibu. Baik, terima kasih Mbak. Tadi mendengar teman-teman saya juga jadi ingin sharing. Kebetulan saya pernah melakukan suatu pembelajaran, metode pembelajaran ya, yang juga sudah saya buat jadi PTK juga. Jadi metode START juga, tapi saya beri nama dengan metode proyek bertahap. Metode proyek bertahap ini awalnya saya dapatkan dari teman yang dari matematika, tapi kemudian saya adopsi untuk PPKN ya, karena inti dari prosedurnya sama, gitu ya. Jadi dalam metode proyek bertahap ini anak-anak dibimbing di dalam kelompok-kelompok itu bagaimana mereka meningkatkan kemampuan teman-temannya gitu nggih, dengan cara dibuat saling bersaing. Jadi anak-anak di kelas dibuat kelompok-kelompok, kemudian setiap kelompok itu kita berikan soal yang sama. Nah, soal yang sama ini kemudian mereka dulu-duluan men-store ke guru, kemudian setelah mereka men-store ke guru, mereka mempertanggungjawabkan di depan. Kalau dalam PPKN berarti mereka saya tanya-tanya dulu, saya uji dulu gitu. Dan kemudian sesudahnya mereka baru saya beri soal yang berikutnya. Dan itu terus menerus sehingga kemudian anak-anak saling bersaing. Kalau teman mereka nggak bisa, mereka harus, ayo kamu harus bisa, kamu belajar daripada nanti kita kalah gitu ya. Dan akhirnya dengan cara seperti itu anak-anak yang sangat kurang sekalipun kemudian termotivasi untuk kemudian belajar agar tidak kalah dengan tim yang lain. Dan itu kenapa saya bilang proyek bertahap, dikarenakan soal yang diberikan bertahap. Makin dia cepat men-store, maka kemudian dia makin cepat dapat soal yang berikutnya. Dan itu hadiahnya tidak perlu bermacam-macam. Saya biasanya hadiahnya cukup saya beri tabel di depan papan tulis, lalu yang nilainya paling tinggi kita beri tepuk tangan, itu anak-anak sudah bahagia sekali. Maaf menyita waktu teman-teman ya, karena ditambahi tadi. Makasih banyak Mbak Fani dan teman-teman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
Oke, terima kasih Bu Nur Rahma atas sharingnya juga luar biasa sekali nih Bu Nur Rahma. Jadi kalau Bu Nur Rahma itu lebih ke proyek bertahap gitu, yang mana membuat kelompok-kelompok di kelas itu saling bersaing satu sama lain. Jadi yang tadinya nggak bisa, tadinya males-malesan begitu dan takut kalah gitu, jadi termotivasi sama teman yang lain yang sudah dulu-duluan mengumpulkan gitu. Mantap sekali Bu Nur Rahma. Cukup inspiratif sekali nih Bu Nur Rahma. Terima kasih Bu. Sama-sama. Oke, kemudian ada dari Bu Yandriza nih, pernah Mbak pembelajaran kooperatif berbentuk proyek? Mungkin Bu Yandriza boleh sekali Bu untuk dijelaskan sedikit mungkin, Bu, apakah memungkinkan untuk on mic Bu Yandriza? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Bapak Ibu, off kamera karena sinyalnya nggak stabil gitu. Ya, yang pernah saya lakukan tentang pembelajaran kooperatif berbentuk proyek ini, Mbak, kebetulan ketemu di di SMA. Saya kan mengajar matematika SMA kelas 2 SMA itu mungkin jadi permasalahan juga hari ini bahwasanya mereka tidak kurang menguasai materi pecahan gitu. Jadi saya waktu itu juga sempat komunikasi dengan guru yang lain, tindakan apa yang bisa dilakukan untuk memperbaharui pemahaman materi siswa ini. Akhirnya saya dapat ide membuat proyek di luar jam tatap muka, karena mau diajarkan materi pecahan nggak mungkin, karena itu kan materi SD-nya gitu. Jadi dibikin proyek, mereka bikin media pembelajaran pecahan, terserah bentuknya seperti apa, boleh video, boleh dalam bentuk fisik gitu ya, atau pokoknya mereka sukanya apa gitu. Kemudian setelah mereka bikin proyek ini, itu dikasih jangka waktu, itu kesepakatan kelas juga maunya berapa berapa lama waktunya gitu. Jadi kesepakatan mereka waktu itu sebulan aja Bu katanya. Nah, setelah itu, setelah mereka buat medianya, saya tugaskan lagi mereka men-sharingnya ke adik-adiknya. Boleh dari SD yang sudah belajar pecahan, boleh anak SMP, boleh juga adik tingkat mereka. Kebetulan siswa yang mendapatkan tugas ini siswa kelas 11. Jadi mereka boleh membawa media mereka ke anak kelas 10. Nanti kasih tanggapan apakah adik-adik tingkatnya itu mengerti tidak dengan media yang mereka buat. Ini sekalian juga untuk menambah mereka pertama kepercayaan diri mereka dalam berkomunikasi, kemudian juga menambah pemahaman mereka tentang materi pecahan ini, dan juga bagaimana cara mengelola kelompok gitu. Itu Mbak yang sudah saya lakukan gitu. Oke, terima kasih Bu Yandriza. Wah, ternyata kalau Bu Yandriza itu membuat dalam bentuk proyek begitu ya Bu, membuat media pembelajaran tentang pecahan. Kemudian menguji langsung gitu ya Bu, baik itu kepada adik SD atau mungkin adik tingkatnya, kemudian apakah sudah mudah dipahami atau tidak. Itu hal yang cukup inspiratif juga nih Bu, cukup unik dan juga sepertinya bisa nih untuk diadopsi oleh Bapak dan Ibu guru lain. Boleh Mbak. Oke, terima kasih Ibu. Sama Mbak. Oke, Bapak dan Ibu Guru. Karena kita sudah selesai nih ya, Bapak dan Ibu Guru, untuk sesi diskusinya, karena waktunya juga sudah semakin sore. Di sini saya izin untuk menambahkan informasi. Jadi, Bapak dan Ibu Guru, karena kita di minggu depan itu tidak ada topik baru nih, Bapak dan Ibu Guru, melainkan kita akan ada sesi completion race nih yang ketiga. Nah, di mana Bapak dan Ibu Guru diberikan kesempatan untuk mengejar ketertinggalan tugas. Mungkin Bapak dan Ibu Guru banyak yang ngerasa ketertinggalan tugas nih. Bapak Ibu Guru bisa ngebut di minggu depan, nanti akan hadiah, total hadiahnya 750.000 yang akan diberikan kepada 15 peserta. Dan nanti Bapak dan Ibu Guru akan dikategorikan menjadi most active teacher yang mana menyelesaikan tugas tepat waktu di topik-topik sebelumnya. Jadi di topik-topik sebelumnya mengerjakan tugas tercepat dan tepat waktu. Kemudian di most complete teacher adalah guru-guru yang banyak nih mengejar ketertinggalan di minggu depan begitu. Jadi nanti akan ada dua kategori ini, most active teacher dan juga most complete teacher. Oke, kemudian ada juga nih Bapak dan Ibu Guru informasi tambahan mungkin untuk Bapak dan Ibu Guru yang kemarin-kemarin sudah saya hubungi terkait dengan aktivitas susulan.
webinar susulan khususnya apabila ada yang belum melengkapi, karena di hari ini pada pukul 23.59 akan kami tutup aksesnya. Jadi kami harap buat Bapak dan Ibu guru yang mungkin saya nggak hadir waktu webinar sosial 3 atau webinar evaluasi refleksi 1 atau webinar pedagogi ke-7, ke-6, atau ke-5 masih bisa mengejar dan bisa melengkapi aktivitasnya dengan mengisi link susulan webinar karena nanti akan ditutup pukul 23.59. Jadi jangan sampai terlewat ya Bapak dan Ibu guru, karena nanti akan menambah dari JP-nya Bapak dan Ibu guru di sertifikat akhir program begitu. Oke, semangat Bapak dan Ibu guru untuk di minggu depan nih completion race dan raih hadiahnya nih. Jangan lupa Bapak dan Ibu guru. Oke, nah selanjutnya seperti biasa nih Bapak dan Ibu guru, sebelum kita menutup kegiatan pada hari ini, akan ada absensi dan evaluasi. Nah, link absensi dan evaluasi akan dibantu oleh Kak Gita, mungkin di kolom chat bisa dibantu Kak untuk linknya. Bapak Ibu guru tinggal klik saja dan jangan lupa untuk memilih webinar pedagogi ke-8 ya Bapak dan Ibu guru. Jadi jangan sampai salah pilih webinar pedagogi yang lain begitu. Oke, mungkin bisa dibantu Kak untuk absensi dan evaluasinya linknya dan waktunya 1 menit. Dan seperti biasa Bapak dan Ibu guru apabila sudah ada yang selesai boleh sekali untuk konfirmasi di kolom chat begitu. Oke. Bentar ya Bapak dan Ibu, sedang dibantu untuk absennya. Oke, dari Pak Irwan. Di-share lagi kelengkapan tugasnya. Oke, siap. Nanti akan dihubungi ya Bapak dan Ibu guru terkait dengan kelengkapan tugas yang masih kurang gitu agar bisa dikejar nih di minggu depan di completion race. Oke, linknya apakah sudah ready ke kita? Oke, untuk linknya yang ada di kolom chat ya Bapak dan Ibu guru. Jadi untuk yang di kolom yang di layar ini salah sepertinya. Jadi bisa diklik saja di kolom chat. Bapak Ibu guru bisa langsung mulai mengisinya. Oke, Mbak Fani, materi hari ini boleh di-share tidak? Boleh, Bu. Nanti akan di-share ya, Bu. Dan nanti akan dilengkapi nih di informasi grup WhatsApp kita. Begitu. Nanti akan di-share. Tenang saja, Bu. Untuk rekaman dan juga materinya. Oke, untuk Bapak dan Ibu guru bisa langsung memulai saja mengisi absensi dan evaluasi. Jangan lupa memilih webinar pedagogi ke-8 ya, Bapak dan Ibu guru. Kemudian kalau misalnya Bapak dan Ibu guru sudah ada yang selesai nih mengisi absensi dan evaluasi, boleh sekali untuk konfirmasi di kolom chat agar kita langsung bergerak ke acara kita yang berikutnya. Oke, dari Bu Riza sudah nih. Dari Bapak dan Ibu guru lain apakah sudah? Oke, dari Pak Adi juga sudah. Dari Bu Nur Alina juga sudah. Oke, kita tunggu lagi ya Bapak dan Ibu ya. Oke, dan dari Pak Irwan. Oke, dari Bu Marlina juga sudah nih. Oke, Bapak dan Ibu. Karena sebagian besar sudah ya, Bu Laili juga sudah, maka kita lanjut saja nih. Sambil Bapak dan Ibu guru yang belum selesai, boleh diselesaikan terlebih dahulu untuk absennya. Nah, seperti biasa Bapak dan Ibu guru, kita foto bersama ya Bapak dan Ibu guru agar kita punya kenang-kenangan nih di webinar pedagogi kita yang ke-8. Jadi mari buat Bapak dan Ibu guru yang kameranya belum nyala nih, boleh dinyalakan sebentar, kita foto bersama. Oke. Sudah mulai terlihat nih Bapak dan Ibu guru wajah-wajah seger-segernya gitu ya. Oke, saya bantu hitung ya Bapak dan Ibu ya. Untuk gayanya biasa terserah Bapak dan Ibu. Jadi bebas. Oke. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi. Yuk Bapak dan Ibu. 1, 2, 3. Oke, mantap. Terima kasih Bapak dan Ibu guru. Karena kita sudah di penghujung acara nih Bapak dan Ibu guru. Kita sudah di acara kita yang terakhir dan waktu juga sudah semakin sore. Maka saya ingin menutup saja nih acara kita pada siang hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah mengikuti
acara kita, webinar pedagogi kita yang ke-8 dari awal hingga akhir. Terima kasih banyak. Semoga apa yang Bapak Ibu guru dapatkan